Jas suamiku menyimpan rahasia di saku tersembunyi. Mertuaku membuangnya ke tong sampah dan berteriak, "Jangan disentuh, itu sampah." Namun, saat aku membawanya ke bank, bos bank justru gemetar pucat. "Hubungi polisi sekarang. Kita punya bukti pembunuhan." Keadilan dimulai hari ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, suasana di ruang makan terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah udara di sekitar kami membeku, menahan napas menunggu bencana yang akan datang. Denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring, memecah kesunyian yang mencekam di antara kami bertiga. Aku duduk di sisi kiri meja panjang itu, sementara suamiku duduk di kepala meja, dan ibunya, mertuaku yang selalu merasa sebagai ratu di istana ini, duduk di seberangku dengan tatapan tajam yang tak pernah lepas meneliti setiap gerak-gerikku. Lampu gantung kristal di atas kami memancarkan cahaya kekuningan yang temaram, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding ruang makan yang terlalu luas untuk kami bertiga. Aku menatap suamiku. Wajahnya terlihat pucat. Jauh lebih pucat dari hari-hari sebelumnya. Keringat dingin sebesar biji jagung terlihat mengalir di pelipisnya. Meski pendingin ruangan sudah disetel di suhu terendah. Tangan kanannya gemetar saat mencoba menyuapkan sup krim jamur ke mulutnya. Hatiku teriris melihatnya. Suamiku adalah pria yang gagah, pewaris tunggal kekayaan keluarga ini. Namun beberapa bulan terakhir ini kesehatannya menurun drastis tanpa sebab yang jelas. Dokter bilang itu hanya kelelahan kronis dan masalah pencernaan. Tapi instingku sebagai istri mengatakan ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang jauh lebih buruk daripada sekadar kelelahan kerja. "Kenapa kau hanya mengaduk-aduk makananmu, Elena?" Suara mertuaku memecah lamunanku. Suaranya tajam, menusuk telinga seperti gesekan kapur di papan tulis. "Kau tidak menghargai koki yang sudah memasak ini? Atau kau merasa makanan di rumah ini kurang layak untuk lidah orang kampung sepertimu?" Aku menunduk, meremas serbet di pangkuanku. "Tidak, Ibu. Aku khawatir melihat kondisi Mas Adrian. Dia terlihat sangat sakit malam ini. Mungkin kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang juga." Ibu mertuaku meletakkan sendoknya dengan kasar hingga menimbulkan bunyi keras. Ia menatapku dengan sorot mata merendahkan yang sudah menjadi makanan sehari-hariku sejak menikah dengan putranya 3 tahun lalu. "Jangan berlebihan. Adrian hanya butuh istirahat. Kau saja yang terlalu manja dan suka membesar-besarkan masalah agar mendapat perhatian. Dasar istri tidak berguna. Mengurus suami makan saja tidak becus. Malah menyuruh ke rumah sakit terus-terusan. Kau mau menghabiskan uang anakku untuk biaya medis yang tidak perlu." Adrian mencoba tersenyum padaku. Sebuah senyum lemah yang menyedihkan. Ia berusaha menenangkan ketegangan di antara aku dan ibunya. Seperti yang selalu ia lakukan. "Aku tidak apa-apa. El, Ibu benar. Mungkin aku hanya butuh tidur. Sup ini, rasanya agak pahit hari ini. Tapi aku harus menghabiskannya supaya tenagaku pulih." Baru saja kalimat itu selesai ia ucapkan. Tiba-tiba tubuh Adrian menegang. Matanya terbelalak lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Tangannya mencengkeram lehernya sendiri. Urat-urat di punggung tangannya menonjol keluar. Gelas air di hadapannya tersenggol dan pecah berantakan di lantai, menumpahkan air kemana-mana. Mas Adrian." Aku berteriak, langsung melompat dari kursiku dan berlari ke arahnya. Tubuh suamiku kejang-kejang hebat. Kursi yang didudukinya terdorong ke belakang dan ia jatuh terguling ke lantai karpet yang tebal. Mulutnya mengeluarkan busa putih bercampur sedikit darah. Aku memangku kepalanya, berteriak memanggil nama Tuhan, memanggil pelayan, memanggil siapa saja untuk membantu. Air mataku tumpah tak terbendung. Tanganku gemetar hebat saat mencoba melonggarkan kerah kemejanya agar ia bisa bernapas. "Ambulans! Panggil ambulans sekarang!" Teriakku pada pelayan yang baru saja muncul dengan wajah panik di ambang pintu. Di tengah kekacauan itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir ngeri. Mertuaku, Ibu Ratih, masih duduk tenang di kursinya. Ia tidak berteriak, tidak menangis, bahkan tidak beranjak dari tempat duduknya untuk melihat kondisi putra tunggalnya yang sedang meregang nyawa di lantai. Ia hanya menatap kami dengan pandangan dingin, sangat dingin, seolah sedang menonton adegan film yang membosankan. Tangannya perlahan mengambil gelas anggurnya, lalu menyesapnya sedikit dengan santai. "Ibu, apa yang Ibu lakukan? Tolong Mas Adrian," jeritku histeris.
Ibu mertuaku perlahan berdiri, merapikan roknya, lalu berjalan mendekat. Bukan untuk menolong, melainkan untuk berdiri menjulang di atasku yang sedang menangis memeluk tubuh suamiku yang mulai berhenti kejang. Ia menatap putranya yang kini diam tak bergerak dengan mata terbuka hampa. Sudah terlambat, gumamnya datar. Dia sudah tenang. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupku. Sirine ambulans yang meraung-raung, lampu strobo yang menyilaukan, dan hiruk-pikuk para medis yang mencoba melakukan CPR terasa seperti mimpi buruk yang kabur. Namun, semuanya sia-sia. Dokter di unit gawat darurat menyatakan suamiku meninggal dunia sebelum sampai di rumah sakit. Penyebab kematian sementara, gagal jantung mendadak. Aku terduduk lemas di lantai ruang tunggu rumah sakit yang dingin. Duniamu runtuh seketika. Adrian adalah satu-satunya pelindungku. Satu-satunya orang yang mencintaiku di keluarga terkutuk ini. Tanpa dia, aku hanyalah seekor domba di tengah kandang serigala. Dan serigala itu kini sedang berdiri di depan meja administrasi, bukan mengurus jenazah anaknya, melainkan berdebat soal asuransi dan prosedur pemulangan jenazah agar tidak perlu diautopsi. Tidak perlu autopsi. Kudengar suara tegas Ibu Ratih berbicara pada dokter. Anak saya punya riwayat jantung lemah dari ayahnya. Saya tidak mau tubuh anak saya dibedah-bedah. Kami ingin segera memakamkannya besok pagi. Itu tradisi keluarga kami. Aku ingin protes. Aku ingin berteriak bahwa Adrian tidak punya riwayat jantung. Dia sehat. Dia rajin olahraga sebelum sakit aneh ini menyerang. Tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Rasa duka yang teramat sangat membuat tenagaku terkuras habis. Aku hanya bisa menangis dalam diam, meratapi nasibku dan nasib suamiku yang malang. Keesokan harinya, rumah besar itu dipenuhi pelayat. Orang-orang kaya, rekan bisnis, dan kerabat jauh yang bahkan tidak kutahu namanya datang silih berganti. Mereka menyalami ibu mertua, mengucapkan bela sungkawa dengan wajah-wajah palsu. Ibu mertua memainkan perannya dengan sempurna. Ia menangis terseduh-seduh di depan para tamu, menceritakan betapa hancurnya hatinya kehilangan putra semata wayang. Akting yang luar biasa. Jika aku tidak melihat wajah dinginnya semalam, mungkin aku pun akan tertipu. Saat suasana mulai sepi, seorang pria paruh baya dengan setelan jas mahal datang. Itu Pak Burhan, pengacara keluarga. Ia meminta kami, aku dan Ibu Ratih, untuk duduk di ruang kerja almarhum ayah mertua. Saya turut berduka cita yang mendalam, ucap Pak Burhan. Namun, sesuai prosedur, saya harus menyampaikan hal penting terkait aset dan warisan Pak Adrian. Jantungku berdegup kencang. Aku sama sekali tidak memikirkan harta saat ini. Tapi aku tahu ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh ibu mertua. Katakan saja, Burhan, bagaimana status aset-aset anakku? Tanya Ibu Ratih tanpa basa-basi. Air mata palsunya sudah kering seketika. Pak Burhan membuka tas kulitnya, mengeluarkan sebuah map. Begini, Bu Ratih, Ibu Elena. Seperti yang kita tahu, Pak Adrian meninggal mendadak. Surat wasiat terakhir yang beliau buat adalah 5 tahun lalu, sebelum beliau menikah dengan Ibu Elena. Mataku membelalak. Apa maksud Bapak? Mas Adrian pernah bilang dia akan memperbarui wasiatnya bulan lalu. Pak Burhan menghela napas, menatapku dengan rasa kasihan. Benar, Bu Elena. Beliau memang sudah membuat janji temu untuk mengubah wasiat dan memasukkan nama Anda sebagai ahli waris utama. Tapi, beliau meninggal sebelum sempat menandatangani dokumen perubahan itu. Jadi, secara hukum, wasiat lama yang berlaku. Senyum tipis terukir di bibir ibu mertua. Senyum kemenangan yang mengerikan. Dan apa isi wasiat lama itu? Tanya Ibu Ratih. Meski aku yakin dia sudah tahu jawabannya. Dalam wasiat lama, karena Pak Adrian belum menikah dan belum memiliki anak, seluruh aset yang diatasnamakan beliau, termasuk saham perusahaan, rumah ini, dan deposito, akan jatuh kembali kepada orang tua kandungnya jika beliau meninggal. Dalam hal ini, kepada Anda, Ibu Ratih, sebagai satu-satunya orang tua yang masih hidup. Ruangan itu terasa berputar. Aku mencengkeram sandaran kursi agar tidak jatuh. Jadi, aku tidak mendapatkan apa-apa? Bukan masalah uangnya. Tapi ini berarti aku tidak punya hak apapun lagi untuk tinggal di rumah ini. Ibu Ratih tertawa kecil. Suara yang terdengar seperti lonceng kematian bagiku. Ia menoleh padaku dengan tatapan penuh cemooh. Dengar itu, Elena? Kau dengar? Tuhan itu adil. Harta keluarga kami tidak akan jatuh ke tangan orang asing yang tidak jelas asal-usulnya sepertimu. Kau menikahinya karena mengincar hartanya.
kan? Sayang sekali, rencanamu gagal total. Aku mencintai Mas Adrian, Bu. Demi Tuhan, aku tidak pernah peduli soal hartanya. Bantahku dengan suara bergetar. Simpan air mata buayamu, potong Ibu Ratih kasar. Sekarang, karena rumah ini kembali menjadi milikku sepenuhnya, aku ingin kau angkat kaki dari sini segera setelah pemakaman selesai. Aku tidak sudi menampung janda miskin yang hanya membawa sial bagi anakku. Kau mengerti? Aku menatap Pak Burhan, berharap ada pembelaan. Tapi pengacara itu hanya menunduk, tidak berani menentang kekuasaan Ibu Ratih yang kini memegang kendali penuh atas kekayaan keluarga. Aku sendirian, benar-benar sendirian di dunia ini. Suamiku sudah tiada, dan sekarang aku diusir seperti anjing kurap dari rumah tempat aku mengabdi selama 3 tahun terakhir. Namun, di dalam hati kecilku, rasa sedih perlahan mulai bercampur dengan rasa curiga yang amat pekat. Kematian Adrian yang begitu tepat waktu, surat wasiat yang belum sempat diubah, dan sikap Ibu Ratih yang begitu tenang, ini semua terasa terlalu sempurna untuk menjadi sebuah kebetulan. Aroma bunga sedap malam dan kapur barus memenuhi udara di ruang persiapan jenazah. Ruangan ini terletak di bagian belakang rumah duka eksklusif yang disewa oleh keluarga kami. Dindingnya berlapis marmer putih yang memantulkan hawa dingin, seolah-olah suhu di ruangan ini sengaja dibuat untuk membekukan perasaan siapapun yang masuk ke dalamnya. Di tengah ruangan, terbujur kaku tubuh suamiku, Adrian, di atas meja stainless steel. Wajahnya yang tampan kini pucat pasi, bibirnya membiru. Namun bagiku, dia tetaplah lelaki yang paling kucintai di dunia ini. Ini adalah kesempatan terakhirku untuk bersamanya. Hanya kami berdua. Ibu mertua sedang sibuk di depan, menyambut tamu-tamu VIP dan pejabat yang terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir, atau lebih tepatnya, untuk menyetor muka pada penguasa baru harta keluarga Adrian. Dia melarangku ikut menyambut tamu dengan alasan wajahku yang bengkak karena menangis akan merusak pemandangan dan mempermalukan keluarga. Jadi, disinilah aku, tugas terakhir seorang istri, memakaikan jas terbaik untuk perjalanan terakhir suaminya. Tanganku gemetar saat mengancingkan kemeja putih di tubuh kakunya. Air mataku menetes jatuh ke kain sutra itu, meninggalkan bercak basah yang segera kuhapus dengan tisu. Maafkan aku, Mas, bisikku lirih. Suaraku parau. Maafkan aku karena tidak bisa melindungimu. Maafkan aku karena tidak memaksa membawamu ke dokter lain. Seharusnya aku tahu, seharusnya aku lebih waspada. Aku mengambil jas hitam favoritnya yang tergantung di rak. Ini adalah jas yang ia kenakan saat ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Jas buatan penjahit terkenal di Italia, dengan potongan yang pas dan elegan. Saat aku memasukkan lengan Adrian yang kaku ke dalam jas itu, aku merasakan gelombang kesedihan yang nyaris membuatku ambruk. Betapa rapuhnya hidup ini. Kemarin kami masih berbicara tentang rencana liburan, dan hari ini aku mendandaninya untuk masuk ke liang lahat. Saat aku merapikan kerah jasnya, tanganku menyentuh bagian dalam saku dada sebelah kiri. Ada sesuatu yang mengganjal di sana. Bukan sapu tangan, bukan dompet. Teksturnya terasa kasar dan sedikit tebal. Keningku berkerut. Adrian adalah orang yang sangat rapi. Dia tidak pernah menaruh barang sembarangan di saku jas mahalnya agar tidak merusak bentuk jas. Perlahan, aku merogoh ke dalam saku tersembunyi itu. Jari-jariku menyentuh permukaan kertas yang kasar. Aku menariknya keluar. Sebuah buku kecil. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Itu adalah sebuah buku tabungan tua. Bukan buku tabungan dari bank-bank besar tempat Adrian biasa menyimpan aset perusahaannya. Ini adalah buku tabungan dari sebuah bank swasta lama yang jarang kudengar namanya. Sampulnya sudah lusuh, warnanya pudar termakan usia, dan ada bercak-bercak kekuningan di sudut-sudutnya. Sangat kontras dengan jas mewah dan kehidupan glamor yang selama ini dijalani Adrian. Mengapa Adrian membawa buku butut ini di dalam jas kesayangannya? Dan kenapa disembunyikan di saku dalam yang bahkan jarang ia sentuh? Aku membuka halaman pertamanya. Kosong. Tidak ada nama. Tidak ada saldo yang tertulis. Hanya ada deretan angka yang ditulis tangan dengan tinta hitam di bagian sampul belakang bagian dalam. Tulisan itu kecil-kecil, tapi aku mengenali gaya tulisan tangannya yang tegak bersambung. 12 Mei 2018. Napasku tercekat. Itu adalah tanggal kencan pertama kami. Tanggal di mana Adrian pertama kali membawaku makan malam di warung tenda pinggir jalan, jauh dari kemewahan keluarganya, dan mengatakan bahwa dia ingin hidup sederhana bersamaku. Air mataku kembali mengalir deras. Ini bukan sekadar buku tabungan. Ini adalah pesan.
Pesan terakhir dari Adrian untukku. Dia tahu sesuatu akan terjadi padanya. Dia sudah mempersiapkan ini. Sedang apa kau? Suara dingin itu menyentakku. Aku tersentak kaget hingga buku tabungan itu hampir terlepas dari tanganku. Ibu Ratih berdiri di ambang pintu, menatapku dengan mata elang yang penuh kecurigaan. Ia melangkah masuk, bunyi sepatu hak tingginya menggema keras di lantai marmer, seperti ketukan palu hakim yang siap menjatuhkan vonis. Aku hanya merapikan jas Mas Adrian, Bu. Jawabku terbata-bata, berusaha menyembunyikan buku itu di balik telapak tanganku. Namun, mata Ibu Ratih terlalu jeli. Dia melihat ujung buku yang menyembul dari balik jariku. Dengan gerakan cepat yang tak kuduga dari wanita seusianya, dia menyambar tanganku dan merampas buku itu secara kasar. Apa ini? Desisnya. Ia membolak-balik buku lusuh itu dengan ekspresi jijik, seolah sedang memegang bangkai tikus. Buku tabungan? Bang apa ini? Kenapa bentuknya seperti sampah begini? Itu ada di saku jas Mas Adrian, Bu. Kembalikan, pintaku, memberanikan diri untuk menatap matanya. Ibu Ratih tertawa meremehkan. Di saku jas Adrian? Jangan membual. Anakku tidak mungkin menyimpan barang rongsokan seperti ini. Dia seorang konglomerat, bukan pemulung. Ini pasti barang milikmu yang kau coba selundupkan, kan? Kau mau menaruh guna-guna di mayat anakku? Tidak, Bu. Demi Tuhan, itu milik Mas Adrian. Ada tulisan tangannya di belakang. Seruku, mencoba meraih kembali buku itu. Tapi Ibu Ratih lebih cepat. Dia mundur selangkah, menjauhkan buku itu dari jangkauanku. Wajahnya merah padam karena marah. Atau mungkin karena takut? Sampah! Teriaknya. Suamiku dan anakku tidak punya uang receh begini. Ini pasti akal-akalanmu saja untuk mencari celah mengambil harta. Kau pikir aku bodoh? Dengan gerakan penuh penghinaan, Ibu Ratih berjalan menuju tempat sampah besar yang ada di sudut ruangan, tempat para petugas membuang kapas bekas dan perban jenazah. Tanpa ragu sedikit pun, ia melemparkan buku tabungan itu ke dalamnya. Bruk! Buku itu mendarat di atas tumpukan sampah medis. Hatiku mencelos melihatnya. Dengar baik-baik, Elena, ucap Ibu Ratih sambil menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang berkuku panjang dan dicat merah darah. Jangan pernah sentuh sampah itu lagi. Fokus saja mendandani suamimu agar dia terlihat layak di depan tamu-tamuku. Dan ingat, setelah pemakaman besok, aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumahku. Kau mengerti? Tanpa menunggu jawabanku, dia berbalik dan melenggang pergi keluar ruangan, meninggalkan aroma parfum mahalnya yang kini terasa memualkan bagiku. Begitu pintu tertutup, aku langsung berlari ke arah tong sampah itu. Aku tidak peduli dengan rasa jijik atau kotor. Aku mengaduk-aduk isinya, menyingkirkan tisu-tisu bekas dan plastik pembungkus, sampai jari-jariku menyentuh permukaan buku yang kasar itu. Aku menariknya keluar, membersihkannya dengan ujung bajuku, dan memeluknya erat di dada. Jantungku berpacu sangat cepat. Ibu Ratih membuangnya karena dia pikir ini tidak berharga. Dia pikir ini hanya buku tabungan kosong atau rekening lama yang sudah tidak aktif. Kesombongannya telah membutakan matanya. Tapi aku tahu Adrian. Suamiku tidak pernah melakukan sesuatu tanpa alasan. Jika dia menyimpan benda, sampah, ini di tempat paling rahasia, berarti nilainya jauh lebih besar daripada emas berlian yang melingkar di leher ibunya. Aku membuka kembali halaman belakang buku itu. Angka 12 Mei 2018. Otakku bekerja cepat. Adrian pernah bilang padaku, "El, kalau suatu hari nanti aku tidak bisa bicara, atau aku pergi mendadak, carilah jejak yang aku tinggalkan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita sendirian." Ini jejaknya. Ini kuncinya. Aku menyeka air mata di pipiku dengan punggung tangan. Rasa sedih yang tadi melumpuhkanku kini perlahan berubah menjadi tekad yang membara. Adrian mungkin sudah mati, tapi dia meninggalkan senjata ini untukku. Aku tidak boleh menyerah. Aku tidak boleh membiarkan wanita jahat itu menang begitu saja. Aku memasukkan buku tabungan itu ke dalam raku, tempat paling aman yang bisa kupikirkan saat ini, karena tasku pun sering digeledah oleh pelayan suruhan Ibu Ratih. Aku kembali menatap wajah suamiku yang tenang. Aku membungkuk, mencium keningnya yang dingin untuk terakhir kalinya. "Terima kasih, Mas," bisikku di telinganya. "Aku berjanji, aku akan mencari tahu apa isi buku ini. Dan jika benar dugaanku bahwa kematianmu tidak wajar, aku bersumpah, siapapun yang menyakitimu akan membayar mahal. Sangat mahal."
Aku menyelesaikan tugas memakaikan jasnya dengan cepat. Setelah itu, aku keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Di luar, kerumunan pelayat semakin banyak. Aku melihat Ibu Ratih sedang tertawa sopan dengan seorang pejabat bank. Aku harus keluar dari sini. Aku harus pergi ke bank yang tertera di buku itu. Sekarang juga. Tapi bagaimana caranya kabur dari pengawasan ketat Ibu Ratih dan para penjaganya? Mataku menangkap sosok Pak Ujang, sopir pribadi Adrian yang setia, sedang berdiri di dekat pintu samping. Pak Ujang satu-satunya orang di rumah itu yang sering diam-diam membantuku. Mungkin dia bisa menjadi tiket kebebasanku. Aku harus berakting. Aku harus berpura-pura sakit atau butuh sesuatu yang mendesak. Rencana mulai tersusun di kepalaku. Perang baru saja dimulai, dan aku tidak akan kalah tanpa perlawanan. Suasana rumah duka semakin sesak. Aroma bunga lili yang seharusnya menenangkan kini bercampur dengan bau parfum mahal dan keringat dari ratusan orang yang berdesakan, menciptakan udara yang pengap dan mencekik. Aku melangkah keluar dari ruang jenazah, berusaha mengatur napasku agar tidak terlihat mencurigakan. Di balik dadaku, buku tabungan lusuh itu terasa panas, seolah membakar kulitku, mengingatkanku pada setiap detik yang berlalu. Aku menyapukan pandangan ke sekeliling aula utama. Ibu Ratih masih sibuk menjadi pusat perhatian, menerima ungkapan bela sungkawa dengan wajah sedih yang dibuat-buat. Di setiap sudut ruangan, aku melihat pria-pria berbadan tegap dengan setelan hitam dan earpiece di telinga. Mereka bukan pelayat. Mereka adalah orang-orang suruhan Ibu Ratih. Keamanan, yang tugas utamanya bukan menjaga jenazah, tapi mengawasiku. Memastikan menantu yang tidak diinginkan ini tidak membuat ulah atau mencoba mengambil barang berharga. Aku harus keluar. Bank yang tertera di buku tabungan itu, Bank Sentosa Abadi, akan tutup pukul 3 sore. Sekarang sudah jam 1 siang. Aku hanya punya waktu 2 jam. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu memijat pelipisku, memasang ekspresi kesakitan yang meyakinkan. Aku berjalan tertatih-tatih menuju salah satu penjaga yang berdiri paling dekat dengan pintu samping. Namanya Darto, kepala keamanan kepercayaan Ibu Ratih. Wajahnya keras dan tak bersahabat. Pak Darto, panggilku lirih. Suaraku sengaja kubuat gemetar. Darto menoleh, menatapku dari atas ke bawah dengan pandangan menyelidik. Ya, Bu Elena, ada yang bisa saya bantu? Nadanya sopan, tapi matanya dingin. Kepalaku sakit sekali. Rasanya mau pecah. Aku meringis, memegang kepalaku dengan kedua tangan. Obat migrainku tertinggal di apartemen lama Mas Adrian. Yang di laci kamarku di sini sudah habis. Aku butuh obat itu sekarang. Atau aku akan pingsan di sini dan membuat keributan di depan tamu-tamu ibu. Darto mengerutkan kening. Saya bisa menyuruh anak buah saya membelikan obat di apotek terdekat, Bu. Tidak bisa. Sergahku cepat. Ini obat resep khusus dari dokter saraf. Tidak dijual bebas. Dan resepnya ada di apartemen itu juga. Tolonglah, Pak. Aku hanya ingin mengambil obat itu sebentar. Lalu kembali lagi. Aku tidak mau pingsan di depan kolega-kolega ibu. Bayangkan betapa malunya Ibu Ratih kalau menantunya merusak suasana hikmat ini. Ancaman halus itu mengenai sasarannya. Darto tampak ragu. Dia tahu betapa obsesifnya Ibu Ratih terhadap citra sempurnanya di depan publik. Jika aku pingsan dan membuat drama, dia yang akan disalahkan. Baiklah, putusnya akhirnya, sambil menekan tombol di earpiece-nya. Tapi ibu tidak boleh pergi sendiri. Ujang akan mengantar ibu. Dan saya akan mengirim satu orang untuk menemani. Terima kasih, Pak. Ucapku lemah. Dalam hati, aku bersorak. Setengah rencanaku berhasil. Tapi tantangan sebenarnya baru akan dimulai. 5 menit kemudian, mobil hitam mengkilap sudah menunggu di pintu samping. Pak Ujang duduk di balik kemudi. Wajah tuanya terlihat sedih saat melihatku. Di kursi depan samping sopir, duduk seorang penjaga muda berwajah garang yang tidak kukenal. Aku duduk di kursi belakang sendirian. Ke apartemen Menteng ya, Pak Ujang, perintah penjaga muda itu, tanpa bertanya padaku. Mobil meluncur membelah kemacetan Jakarta. Pikiranku berpacu. Aku tidak boleh sampai ke apartemen. Kalau sampai di sana, aku akan terjebak. Aku harus memisahkan diri dari penjaga ini. Pak, panggilku pada penjaga di depan. Bisa mampir ke minimarket sebentar? Aku butuh air mineral dan pembalut. Datang bulanku tiba-tiba datang karena stres. Penjaga itu mendengus kesal, tapi dia tidak bisa menolak permintaan semacam itu. Cepat ya, Bu.
Jangan lama-lama. Mobil berhenti di sebuah minimarket 24 jam yang cukup ramai. Bapak ikut turun kan? Untuk membawakan belanjaan saya? Tanyaku dengan nada manja yang dibuat-buat. Lagi pula, saya lemas sekali. Penjaga itu memutar matanya, lalu membuka pintu mobil dengan kasar. Ya, ayo cepat. Aku turun, diikuti penjaga itu yang berjalan di belakangku seperti bayangan. Pak Ujang tetap di mobil, mesin masih menyala. Aku masuk ke dalam minimarket, berjalan menuju lorong pembalut wanita yang berada di pojok paling belakang. Penjaga itu berhenti di ujung lorong, jelas merasa risih dan enggan masuk ke area barang-barang wanita. Ini kesempatanku. Aku akan memilih sebentar, kataku padanya, lalu berbelok masuk ke lorong. Begitu tubuhku tersembunyi oleh rak-rak tinggi, aku tidak mengambil pembalut. Aku berlari kecil menuju pintu gudang di bagian belakang toko yang bertuliskan staff only. Aku pernah bekerja paruh waktu di minimarket seperti ini saat kuliah. Aku tahu biasanya ada pintu belakang untuk loading barang. Dengan jantung berdegup kencang, kudorong pintu itu. Tidak terkunci. Aku menyelinap masuk, melewati tumpukan kardus mie instan, dan menemukan pintu besi yang mengarah ke gang belakang. Terkunci dari dalam dengan slot grendel. Dengan tangan gemetar, aku membuka grendelnya. Klek! Pintu terbuka. Udara panas dan bau sampah gang belakang menyambutku. Aku tidak menoleh lagi. Aku berlari sekuat tenaga menyusuri gang sempit itu. Sepatu hak tinggiku berbunyi kelotak-kelotak di aspal yang retak. Aku melepas sepatu mahalku, membiarkan kakiku yang berbalut stoking menginjak tanah kotor agar bisa berlari lebih cepat. Aku tembus ke jalan raya di sisi lain blok. Napasku tersengal-sengal. Dadaku sakit. Aku menoleh ke belakang, takut melihat penjaga itu mengejarku. Tapi gang itu masih sepi. Sebuah taksi biru melintas. Aku melambaikan tangan dengan panik. Taksi itu menepi. Bank Sentosa Abadi. Pusat. Cepat, Pak. Tolong cepat. Seruku begitu masuk ke dalam taksi. Sopir taksi menatapku aneh dari kaca spion. Seorang wanita dengan baju duka cita serba hitam, tanpa alas kaki, berkeringat, dan panik. Tapi dia tidak banyak tanya. Dia menginjak gas, membawa kami menjauh dari lokasi minimarket itu. Aku menyandarkan tubuhku ke jok taksi, memejamkan mata sejenak. Aku berhasil lolos. Tapi aku tahu, saat ini juga, penjaga itu pasti sudah menyadari aku hilang. Telepon Ibu Ratih akan berdering. Dan perburuan akan dimulai. Gedung Bank Sentosa Abadi menjulang tinggi dengan arsitektur gaya kolonial yang kokoh namun sedikit kusam. Berbeda dengan gedung-gedung kaca modern bank masa kini. Ini adalah bank tua, bank yang melayani nasabah-nasabah lama, yang mengutamakan privasi di atas segalanya. Aku turun dari taksi, membayar dengan sisa uang tunai yang ada di dompetku. Kakiku terasa perih menginjak trotoar panas tanpa alas kaki. Tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan ketakutan yang menderu di dadaku. Penampilanku benar-benar kacau. Rambutku berantakan, baju hitamku kusut, dan kakiku kotor. Satpam yang berjaga di pintu kaca memandangku dengan tatapan curiga saat aku mendekat. Maaf, Bu. Ada keperluan apa? Satpam itu menghadangku dengan tangannya. Ibu nasabah di sini. Saya mau bertemu manajer bank. Pak Reza, jawabku tegas. Berusaha terdengar berwibawa meski penampilanku seperti orang gila. Pak Reza sedang sibuk. Ibu sudah buat janji? Tanya satpam itu lagi. Matanya menyapu penampilanku dengan ragu. Maaf, Bu. Kami tidak bisa menerima sembarang orang, apalagi dengan penampilan seperti ini. Dengar, Pak, kataku, menatap matanya tajam. Saya istri Adrian Wijaya. Anda tahu siapa Adrian Wijaya? Nasabah VVIP di bank ini. Suami saya baru saja meninggal, dan saya membawa sesuatu yang sangat penting untuk Pak Reza. Kalau Bapak menghalangi saya, dan terjadi sesuatu pada aset suami saya, Bapak mau bertanggung jawab di depan hukum. Mendengar nama Adrian Wijaya, sikap satpam itu sedikit berubah. Nama keluarga suaminya memang cukup disegani di dunia bisnis lama. Tunggu sebentar, katanya. Dia berbicara lewat radio panggil di bahunya, berbisik pelan. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Aku terus menoleh ke jalan raya, takut melihat mobil hitam Ibu Ratih berhenti di depan lobi. Setiap detik sangat berharga. Pintu kaca terbuka. Seorang pria muda dengan setelan jas rapi dan kacamata berbingkai tipis keluar dengan langkah tergesa. Itu Reza, sahabat masa kecil Adrian.
Aku pernah bertemu dengannya sekali dua kali di acara pernikahan kami, tapi kami tidak terlalu akrab. Reza melihatku dan matanya membelalak kaget. Elena? Astaga, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau tanpa sepatu? Reza, tolong aku, bisikku. Air mataku hampir tumpah karena lega melihat wajah yang familiar. Bawa aku masuk. Kumohon. Reza tidak banyak bertanya. Dia melihat kepanikan murni di mataku. Dia mengangguk pada satpam, memberi kode untuk membiarkanku lewat. Dia tamuku. Biarkan masuk. Kami berjalan cepat melintasi lobi bank yang dingin dan sepi, menuju lift khusus yang membawa kami ke lantai paling atas. Di dalam lift, Reza menatapku prihatin. Aku dengar berita tentang Adrian pagi ini. Aku turut berduka cita yang sangat dalam. Aku kaget sekali. Dia masih sangat muda, ucap Reza lembut. Terima kasih, Za. Jawabku singkat. Tanganku merogoh ke dalam bra, mengeluarkan buku tabungan lusuh itu. Aku kesini karena ini. Aku menyodorkan buku itu padanya. Reza menerimanya. Keningnya berkerut saat melihat kondisi buku yang kotor dan lecek. Buku tabungan? Ini buku tabungan jenis lama sekali. Seri silver tahun 90-an. Kami bahkan sudah tidak mengeluarkan buku fisik model begini. Dari mana kau dapat ini? Di saku jas jenazah Adrian. Tersembunyi. Jawabku. Ibu Ratih membuangnya. Dia bilang ini sampah. Tapi Adrian menulis tanggal kencan pertama kami di belakangnya. Ini pesan. Ja. Aku yakin ini pesan. Lift berdenting. Pintu terbuka. Kami sampai di lantai eksekutif yang hening. Reza membawaku masuk ke ruang kerjanya yang luas. Dia mempersilakanku duduk, lalu berjalan ke mejanya yang besar. Dia meletakkan buku itu di atas meja, menatapnya dengan seksama. Ini aneh, gumam Reza. Adrian punya banyak rekening di sini, tapi semuanya rekening prioritas modern. Aku tidak pernah melihat dia memegang buku seri ini. Dia membuka laci, mengeluarkan sebuah alat pemindai khusus untuk buku-buku tabungan lama. Aku akan coba cek datanya. Tapi, jujur saja, kalau buku ini sudah lama tidak aktif, kemungkinan sistem sudah menutupnya otomatis. Atau isinya mungkin hanya sisa saldo 0 rupiah. Kata Reza sambil menyalakan komputernya. Coba saja dulu, Za. Tolong. Pintaku. Reza mengangguk. Dia memasukkan buku tabungan itu ke dalam mesin printer pemindai passbook. Mesin itu berbunyi nyiing pelan. Menarik buku itu masuk. Layar komputer Reza berkedip. Sebuah kotak dialog muncul dengan tulisan merah menyala. Akses denied, account dormant. Reza menghela napas. Tuh kan, rekening ini sudah mati. Tidak ada datanya. Mungkin ini buku tabungan masa kecilnya yang terbawa saja. Hatiku mencelos. Tidak mungkin. Adrian tidak mungkin sebodoh itu. Pasti ada sesuatu. Aku mengingat kembali angka di sampul belakang. 12 Mei 2018. Za, tunggu. Sergahku. Sistemnya minta kode otorisasi manual tidak? Atau semacam password? Reza melihat layar lagi. Ada kolom untuk input kode admin. Tapi itu biasanya untuk override sistem oleh direktur. Coba masukkan angka ini, kataku sambil menunjuk angka tulisan tangan di sampul belakang buku yang sekarang ada di tangannya. 12052018. Reza menatapku ragu. Ini bukan format sandi bank. Coba saja. Demi Adrian. Desaku. Reza mengangkat bahu. Jari-jarinya menari di atas keyboard, memasukkan angka-angka itu. 12052018, lalu dia menekan tombol enter. Hening sejenak. Tiba-tiba, layar monitor Reza berkedip hitam. Lalu berubah menjadi merah darah sepenuhnya. Suara alarm B panjang terdengar dari speaker komputer, tapi suaranya rendah dan berat, bukan seperti alarm error biasa. Wajah Reza berubah drastis. Dari bingung menjadi pucat pasi dalam hitungan detik. Dia mundur dari kursinya seolah-olah komputernya baru saja meledak. Apa-apa ini? Suaranya bergetar. Di layar merah itu, muncul tulisan besar berwarna putih. Protocol, that manage switch initiated. Verifying biometric data. Bypassed by physical token. Passbook. Status. Subject. Locked mode. Aktifat. Suara klik-klik-klik terdengar dari pintu ruangan Reza. Kunci otomatis terkunci sendiri.
Tirai-tirai jendela yang tebal turun secara otomatis, menutup akses pandangan dari luar. Ruangan itu kini terisolasi total. El, apa yang terjadi? Apa yang kau berikan padaku? Tanya Reza panik. Sistem bank mengunci kita di sini. Ini protokol keamanan level tertinggi. Aku bahkan tidak tahu protokol ini ada. Jantungku berdegup kencang, campuran antara rasa takut dan harapan. Adrian benar-benar jenius. Lihat layarnya, Za. Tunjukku. Tulisan di layar berubah lagi. Sebuah loading bar muncul dengan cepat, mengunduh data dalam jumlah terabi dari cloud server yang entah berada di mana. Download evidence files. 100% complete. Detripping. Layar kembali hitam. Lalu, sebuah jendela video pop-up muncul di tengah layar. Wajah Adrian. Wajah suamiku memenuhi layar monitor. Dia terlihat duduk di kursi kerja di ruang pribadinya di rumah, mengenakan piyama. Wajahnya tirus, matanya cekung, dan dia terlihat sangat lelah. Di sudut video tertera tanggal perekaman, 2 minggu yang lalu. Reza menutup mulutnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca melihat sahabatnya yang sudah tiada itu, hidup, kembali di layar. Adrian di video itu menatap lurus ke kamera, seolah menatap mata kami saat ini. Dia menarik napas panjang yang terdengar berat. Hai, El. Hai, Reza. Aku yakin kau yang akan membuka ini karena cuma kau satu-satunya orang di bank itu yang aku percaya. Suara Adrian terdengar parau namun tegas. Jika kalian menonton video ini, dan jika sistem ini aktif, itu artinya satu hal, aku sudah mati. Jantungku akhirnya berhenti, atau aku ditemukan meninggal mendadak. Adrian berhenti sejenak, menelan ludah. Dengar baik-baik, kematianku bukan karena sakit, bukan karena takdir. Aku dibunuh. Dan pelakunya. Wajah Adrian mengeras, matanya memancarkan kemarahan yang tertahan. Pelakunya adalah ibuku sendiri, Ratih Wijaya. Keheningan di ruang kerja Reza begitu mencekam, seolah-olah seluruh oksigen di ruangan itu telah disedot habis oleh kalimat terakhir yang diucapkan suamiku dari layar monitor. Pelakunya adalah ibuku sendiri. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan menyesakan, menghantam dadaku lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Aku merasa mual. Perutku bergejolak hebat, bukan karena penyakit, melainkan karena kenyataan mengerikan yang baru saja dimuntahkan oleh rekaman digital itu. Aku menatap wajah Reza. Pria itu mematung di kursinya. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Mulutnya sedikit terbuka, kacamata yang bertengger di hidungnya merosot. Namun ia tidak bergerak sedikit pun untuk membenarkannya. Matanya terpaku pada layar. Pada wajah sahabatnya yang kini berbicara dari alam kubur. Kami berdua terjebak dalam kotak kaca kedap suara ini, terisolasi dari dunia luar, dipaksa mendengarkan sebuah pengakuan dosa yang tak terbayangkan. Di layar, Adrian bergerak sedikit, memperbaiki posisi duduknya. Suara kursi berderi terdengar jelas, menambah kesan nyata seolah dia ada di sini, duduk di depan kami. Ia terbatuk pelan, sebuah batu kering yang menyakitkan untuk didengar. Lalu ia kembali menatap lensa kamera dengan sorot mata yang redup namun penuh tekad. Aku tahu ini terdengar gila. Suara Adrian kembali terdengar, memecah keheningan kami. Ibu kandung membunuh anaknya sendiri? Siapa yang akan percaya? Tapi kau, El, kau pasti merasakannya, kan? Kau pasti melihat tanda-tandanya. Meskipun kau terlalu baik untuk menuduh orang lain. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Ya, aku melihatnya. Aku melihat bagaimana Adrian semakin hari semakin kurus. Aku melihat bagaimana ia sering muntah setelah makan malam. Aku melihat lebam-lebam aneh di kulitnya. Tapi aku selalu mempercayai diagnosa dokter keluarga. Dokter yang disewa dan dibayar oleh ibu mertua. Betapa bodohnya aku. Semua ini bermula 3 bulan lalu. Lanjut Adrian dalam video itu. Saat aku secara tidak sengaja mendengar pembicaraan ibu dengan pengacara Burhan di telepon. Ibu marah besar karena aku berencana memindahkan sebagian besar aset liquid ke rekening bersama kita. El. Dia bilang aku tidak tahu diri. Dia bilang harta keluarga Wijaya tidak boleh keluar sesen pun ke tangan orang lain. Adrian tersenyum pahit di layar. Ibu selalu terobsesi dengan kontrol. Sejak ayah meninggal, dia merasa memiliki hak penuh atas segalanya, termasuk hidupku. Ketika aku menikahimu, dia merasa kehilangan kendali itu. Dia melihatmu sebagai ancaman, El. Ancaman bagi kekuasaannya di rumah itu. Aku menutup mulutku dengan tangan,
menahan isak tangis agar tidak meledak. Reza perlahan menoleh padaku. Matanya menyiratkan simpati yang mendalam sekaligus rasa bersalah, karena mungkin selama ini dia tidak menyadari penderitaan sahabatnya. Awalnya aku hanya merasa mual biasa. Adrian melanjutkan ceritanya. Suaranya mulai terdengar lelah. Aku pikir itu sakit ma atau stres kerja. Tapi polanya selalu sama. Setiap kali aku makan masakan khusus yang dibuat ibu, sup herbal yang katanya resep leluhur untuk stamina, kondisiku justru memburuk. Awalnya aku menepis kecurigaan itu. Mana mungkin? Dia ibuku. Wanita yang melahirkanku. Adrian mengangkat sebuah botol kecil ke depan kamera. Botol kaca bening tanpa label. Sampai suatu hari, aku mengambil sedikit sampel dari sup itu diam-diam dan mengirimnya ke laboratorium swasta di luar kota, tanpa sepengetahuan siapapun, bahkan kau, El. Hasilnya keluar seminggu yang lalu. Adrian menunjukkan selembar kertas hasil laboratorium ke kamera. Tulisannya terlihat jelas meski agak buram. Arsenik trioksida, dosis rendah akumulatif. Reza menggebrak meja kerjanya dengan keras. Gila, umpatnya tertahan. Arsenik? Itu racun tikus zaman dulu. Itu pembunuhan berencana yang sangat sadis. Aku gemetar hebat. Arsenik, dosis rendah. Itu sebabnya Adrian tidak mati seketika. Itu sebabnya dia terlihat sakit-sakitan selama berbulan-bulan. Ibu mertua membunuhnya perlahan-lahan, menyiksanya sedikit demi sedikit setiap hari, sambil tersenyum manis dan membelai kepalanya. Wanita macam apa yang tega melakukan itu pada darah dagingnya sendiri? Kenapa aku tidak lapor polisi saat itu juga? Tanya Adrian di video, seolah membaca pikiran kami. Wajahnya berubah menjadi sangat sedih. Karena dia mengancammu, El. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Malam setelah hasil lab itu keluar, aku mengonfrontasinya. Aku bertanya kenapa dia tega meracuniku. Dan kau tahu apa jawabannya? Dia tersenyum. Dia bilang, kalau aku berani buka mulut atau menolak makanannya, giliran kau yang akan sakit. Dia bilang kecelakaan bisa terjadi kapan saja pada menantu yang ceroboh. Rem mobil bisa blong. Gas dapur bisa meledak. Suara Adrian pecah. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangan. Bahunya berguncang menahan tangis. Melihat suamiku yang selalu tegar itu hancur di layar monitor membuat hatiku remuk redam. Dia menanggung semua ini sendirian demi melindungiku. Dia membiarkan dirinya diracuni setiap hari, memakan sup maut itu suap demi suap, hanya agar ibunya tidak mengalihkan target pembunuhan kepadaku. Aku pengecut. El, maafkan aku. Isak Adrian setelah berhasil menguasai dirinya kembali. Aku tidak berani mengambil risiko kehilanganmu. Jadi aku membuat rencana ini. Aku tahu aku tidak akan bertahan lama. Ginjal dan hatiku sudah rusak parah akibat racun itu. Jadi, aku mempersiapkan Dead Menace Switch ini bersama tim IT bayaran dari luar negeri yang meretas sistem keamanan bank lama ayah. Adrian menatap tajam ke kamera lagi. Buku tabungan itu adalah kuncinya. Sistem ini terhubung langsung dengan server cadangan bank yang tidak pernah disentuh sejak tahun 90-an. Begitu kode dimasukkan, sistem akan menganggap aku sudah tewas dan akan merilis semua bukti yang sudah kumpulkan. Dia menunjuk ke arah layar komputer di belakangnya dalam video itu. Aku memasang kamera mikro di ruang makan dan dapur. Aku merekam semuanya. Setiap kali dia menaruh bubuk itu. Setiap kali dia tersenyum melihatku kesakitan. Semua ada di sini. Ini bukan fitnah. Ini bukti hukum yang sah. Video itu mulai meredup. Wajah Adrian perlahan memudar. Namun suaranya masih terdengar jelas untuk memberikan pesan terakhir. Reza, sahabatku, tolong bantu Elena. Pastikan monster itu membusuk di penjara. Pastikan harta ini tidak jatuh ke tangannya. Dan El, istriku sayang. Layar menjadi gelap gulita selama beberapa detik. Hanya menyisakan suara napas Adrian yang berat. Jangan menangisi aku terlalu lama. Hiduplah dengan bahagia. Gunakan uang warisan ini untuk membuka toko kue impianmu. Lupakan rumah neraka itu. Aku mencintaimu, Elena. Sampai maut memisahkan kita dan bahkan setelah itu, aku akan tetap melindungimu. Layar mati total. Ruangan itu kembali hening. Namun kali ini keheningan itu diisi oleh isak tangisku yang tak terbendung. Aku merosot dari kursi, jatuh berlutut di lantai karpet yang tebal. Rasa sakit di dadaku begitu hebat hingga aku sulit bernapas. Bayangan Adrian memakan sup itu setiap malam, mengetahui bahwa itu adalah racun,
namun tetap menelannya demi melindungiku, terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Reza beranjak dari kursinya, berjalan memutar meja, lalu berjongkok di sampingku. Dia tidak memelukku, dia tahu batasan, tapi dia meletakkan tangannya di pundakku, memberikan remasan yang kuat untuk menguatkan. Suaranya serak. Kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan Adrian. Dia sudah menyiapkan semua ini dengan susah payah. Dia memberikan nyawanya untuk memastikan kau selamat dan mendapatkan keadilan. Aku mengangkat wajahku yang basah oleh air mata. Mataku bertemu dengan mata Reza yang kini terbakar oleh kemarahan. Rasa sedihku perlahan mulai bertransformasi. Rasa duka itu mengeras, memadat, dan berubah menjadi bahan bakar yang panas membara. Kemarahan, dendam, keinginan untuk melihat wanita iblis itu hancur. Kau benar, Za, bisikku, menghapus air mata dengan kasar. Adrian tidak mati sia-sia. Dia memberiku pedang. Sekarang giliranku untuk mengayunkannya. Aku berdiri perlahan, dibantu oleh Reza. Kakiku masih gemetar, tapi hatiku sudah mantap. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanyaku, menatap layar komputer yang kini kembali menampilkan baris-baris kode. Reza kembali ke kursinya. Wajahnya kini berubah serius. Mode profesionalnya mengambil alih. Protokol, Dead Manage Switch. Ini gila. Adrian benar-benar jenius atau dia menyewa hacker kelas kakap. Sistem ini tidak hanya memutar video pesan tadi. Lihat ini. Reza menunjuk ke monitor. Jendela-jendela baru bermunculan secara otomatis. Sistem ini sedang mengunduh file video RAW dari server cloud tersembunyi. Dan lihat baris perintah di pojok kanan bawah itu. Tunjuk Reza pada teks yang berkedip merah. Sending data Paketu. Polri Cybercrime Unit Financial Intelligence Unit. Status. Send. Adrian tidak main-main. Gumam Reza takjub. Dia tidak membiarkan kita punya pilihan untuk ragu. Dia sudah mengirimkan sinyal darurat ke kepolisian pusat secara otomatis begitu buku tabungan itu diaktifkan. Polisi akan menerima notifikasi adanya bukti pembunuhan tingkat 1 dengan bukti digital yang terverifikasi. Aku merasa merinding. Jadi, saat ini juga, di kantor polisi di suatu tempat di Jakarta, alarm sedang berbunyi. Dan bukan cuma itu, tambah Reza, jarinya menelusuri layar. Sistem ini juga memblokir akses ke semua rekening yang terhubung dengan nama Adrian Wijaya dan Ratih Wijaya. Aset dibekukan. Ibu mertuamu tidak akan bisa menarik Rp1 pun dari ATM atau bank manapun mulai detik ini. Dia akan tahu, kataku pelan. Ibu Ratih akan tahu ada yang salah saat kartunya ditolak. Dia pasti tahu, Reza mengangguk. Dan karena dia tahu kau membawa buku tabungan itu, dia pasti akan datang ke sini. Ke bank ini. Aku menatap pintu ruangan yang terkunci rapat. Biarkan dia datang, kataku dingin. Aku akan menunggunya di sini. Reza menatapku dengan pandangan baru, seolah melihat sisi lain diriku yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kau yakin, kita bisa minta polisi menjemputmu lewat pintu belakang? Tidak, jawabku tegas. Aku sudah lari dari rumah duka tadi. Aku sudah lari ketakutan sepanjang siang ini. Aku tidak mau lari lagi. Ini adalah panggung yang disiapkan Adrian untukku. Aku akan menghadapi ibunya di sini, dengan bukti yang dia tinggalkan. Reza mengangguk pelan. Rasa hormat terpancar dari matanya. Baiklah, kalau begitu, mari kita lihat bukti utamanya. Adrian bilang ada rekaman CCTV. Kita perlu melihatnya untuk memastikan seberapa kuat buktinya sebelum polisi datang. Dia menekan tombol enter sekali lagi. Folder bernama Evidence_CCTV terbuka. Di dalamnya ada puluhan file video dengan tanggal dan jam yang berurutan. Siap? Tanya Reza. Aku menarik napas panjang, mengepalkan tanganku hingga kuku menancap di telapak tangan. Buka. Layar monitor yang besar itu kini terbagi menjadi 4 kotak tampilan. Masing-masing menunjukkan sudut pandang kamera yang berbeda. Adrian benar-benar mempersiapkan ini dengan sangat detail. Ada kamera yang menyorot dapur bersih, satu di dapur kotor, satu di ruang makan dari sudut atas lampu gantung, dan satu lagi close-up yang sepertinya disembunyikan di rak bumbu. Kualitas gambarnya sangat tajam. High definition. Bahkan suara denting panci di dapur pun terdengar jernih lewat speaker komputer Reza. Reza mengklik file tertanggal 1 bulan yang lalu. Video dimulai. Di layar, terlihat suasana dapur yang sepi. Jam digital di pojok layar menunjukkan pukul 5.30 pagi. Para pelayan belum terlihat sibuk.
Lalu, sosok itu masuk. Ibu mertua. Dia masih mengenakan gaun tidur sutra panjangnya. Wajahnya tanpa makeup namun aura dinginnya tetap terasa bahkan lewat layar monitor. Biasanya, Ibu Ratih tidak pernah mau menginjakan kaki di dapur. Dia selalu bilang dapur adalah tempat yang kotor dan tidak layak untuk nyonya besar sepertinya. Tapi di video ini, dia terlihat sangat nyaman. Dia berjalan menuju kompor. Tempat panci kecil berisi sup herbal sedang dipanaskan. Lihat itu, bisik Reza, menunjuk layar. Ibu Ratih menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada orang. Gerakannya cepat dan taktis. Tangannya merogoh saku gaun tidurnya dan mengeluarkan sebuah bungkusan kertas kecil yang dilipat rapi. Dia membuka bungkusan itu di atas panci. Serbuk putih halus meluncur jatuh ke dalam sup yang mendidih. Hatiku mencelos melihatnya. Itu dia. Momen kejahatan itu. Setelah menuangkan bubuk itu, Ibu Ratih mengambil sendok kayu dan mengaduk sup itu perlahan. Yang membuat darahku membeku adalah ekspresi wajahnya. Dia tidak terlihat takut, gemetar, atau bersalah. Dia tersenyum. Senyum tipis yang sangat mengerikan, sambil bersenandung kecil. Dia terlihat seperti seorang ibu yang sedang memasak dengan penuh kasih sayang untuk anaknya. Padahal dia sedang meracik kematian. Psikopat, desis Reza. Dia benar-benar tenang saat melakukannya. Ini bukan pembunuhan impulsif. Ini berdarah dingin. Video berlanjut. Ibu Ratih mencicipi sedikit sup itu, mungkin untuk memastikan rasanya tidak berubah drastis, lalu mengangguk puas. Dia mencuci sendok yang dipakainya, mengeringkannya, dan menaruhnya kembali di tempatnya dengan presisi yang sempurna. Tidak ada jejak yang tertinggal. Bungkusan kertas bekas racun itu dia masukkan kembali ke saku, mungkin untuk dibuang di tempat pribadinya nanti. Reza mempercepat video ke hari-hari berikutnya. Polanya selalu sama. Pukul 5.30 atau pukul 18 sebelum makan malam. Masuk dapur, pastikan situasi aman, tuang racun, aduk, senyum, keluar. Konsistensi kekejamannya membuat perutku mual. Ini bukan kejahatan satu malam. Ini adalah ritual harian. Lalu, Reza membuka file terakhir. Tertanggal malam kematian Adrian. Di video ini, terlihat kami bertiga di ruang makan. Sudut kamera dari lampu gantung menangkap jelas wajah kami bertiga. Aku melihat diriku sendiri di layar. Terlihat cemas menatap Adrian. Aku melihat Adrian yang pucat. Tangannya gemetar memegang sendok. Dan aku melihat Ibu Ratih yang duduk tegak. Matanya mengawasi setiap suapan Adrian seperti elang mengawasi mangsanya. Saat Adrian kejang-kejang dan jatuh, kamera menangkap reaksi Ibu Ratih yang sebelumnya tidak sempat kuperhatikan dengan detail karena kepanikan. Di layar, saat aku berteriak dan menghambur ke lantai, Ibu Ratih hanya diam. Dia mengambil gelas anggurnya, menyesapnya pelan, dan matanya berkilat penuh kemenangan. Ada kepuasan di sana. Kepuasan karena tugasnya akhirnya selesai. Cukup, kataku parau. Matikan, Za. Aku tidak kuat melihatnya lagi. Reza segera menutup jendela video itu. Wajahnya terlihat sangat terguncang. Dia melepas kacamatanya dan memijat pangkal hidungnya. Ini lebih dari cukup. Ini bukti telak. Dengan video ini, tidak ada pengacara sehebat apapun yang bisa membebaskannya. Bahkan klaim, tidak sengaja, atau lalai, pun tidak akan berlaku. Ini murni pembunuhan berencana. Hukumannya bisa mati atau seumur hidup. Tiba-tiba, telepon di meja kerja Reza berdering nyaring, mengejutkan kami berdua. Lampu indikator merah di telepon itu berkedip-kedip. Itu saluran internal prioritas. Reza mengangkat gagang telepon, menekan tombol loudspeaker agar aku bisa mendengar. Ya? Ada apa? Tanya Reza tegas. Suara resepsionis di lobi bawah terdengar panik dan bergetar. Pak Reza, maaf mengganggu. Ada keributan di lobi. Ibu Ratih Wijaya datang memaksa masuk. Beliau berteriak-teriak mencari Bapak dan Ibu Elena. Beliau membawa pengacara dan 2 orang bodyguard. Aku dan Reza saling berpandangan. Singa betina itu sudah datang. Satpam kami mencoba menahannya karena Bapak sedang dalam status do not disturb. Tapi bodyguardnya mendorong satpam kami. Mereka sekarang menuju lift eksekutif. Pak, kami tidak bisa menahan mereka. Biarkan mereka naik, potong Reza tenang, mengejutkan resepsionis itu. Tapi Pak, mereka terlihat sangat marah. Biarkan mereka naik. Buka akses lift untuk mereka. Tapi segera setelah mereka masuk lift,
Kunci akses lift itu agar mereka tidak bisa turun lagi. Kau mengerti? Perintah Reza dengan nada dingin yang belum pernah kudengar sebelumnya. Baik, Pak. Saya laksanakan. Reza menutup telepon. Dia menatapku. Kau siap, El? Aku berdiri, merapikan baju hitamku yang kusut. Aku menyeka sisa air mata di wajahku. Tidak boleh ada air mata lagi di depan wanita itu. Aku harus terlihat kuat. Aku adalah istri Adrian, pewaris sah yang dipilihnya, dan pemegang kunci kehancuran ibunya. Aku siap, jawabku. Reza mengetik sesuatu di keyboardnya. Aku baru saja mematikan lockdown pintu ruangan ini, tapi membiarkan tirai tetap tertutup. Kita buat dia merasa menang dulu saat masuk ke sini. Suara ting dari lift di luar terdengar samar, diikuti oleh suara langkah kaki yang berat dan cepat mendekat di koridor. Suara teriakan Ibu Ratih terdengar semakin jelas, menembus pintu kayu mahoni ruangan Reza. Keluar kau, Elena. Dasar pencuri. Jangan sembunyi di balik laki-laki lain. Teriakan itu penuh dengan racun, sama seperti sup yang dia buat. Tapi kali ini, racun itu tidak akan mempan padaku. Pintu ruangan Reza didobrak kasar dari luar. Daun pintu menghantam dinding dengan keras. Ibu Ratih berdiri di sana. Napasnya memburu. Wajahnya merah padam karena amarah yang meledak-ledak. Di belakangnya berdiri Pak Burhan yang tampak cemas. Dan 2 orang bodyguard berbadan raksasa. Ibu Ratih menatapku dengan mata melotot. Dia melihatku berdiri di samping meja Reza. Dengan penampilan berantakan namun tatapan yang menantang. Nah, di situ kau rupanya, desis Ibu Ratih. Melangkah masuk ke dalam ruangan dengan angkuh. Dasar wanita jalang tidak tahu malu. Suami baru mati, kuburannya belum kering. Kau sudah lari ke bank untuk menguras hartanya bersama selingkuhanmu ini. Dia menunjuk Reza dengan jijik. Reza berdiri perlahan. Wajahnya tenang namun rahangnya mengeras. Jaga bicara Anda, Bu Ratih. Ini kantor saya. Persetan dengan kantormu, bentak Ibu Ratih. Dia berjalan mendekatiku. Tangannya terangkat hendak menampar wajahku. Aku tidak menghindar. Aku menatap matanya tajam. Sesuatu dalam tatapanku membuat tangannya berhenti di udara. Mungkin dia melihat sesuatu yang berbeda. Aku bukan lagi Elena yang penurut. Aku adalah Elena yang baru saja melihat suaminya dibunuh. Mana buku itu? Tagih Ibu Ratih kasar, menurunkan tangannya. Kembalikan buku sampah yang kau curi dari jas anakku. Itu milikku. Buku sampah? Tanyaku pelan, suaraku datar dan dingin. Ibu bilang itu sampah. Kenapa ibu begitu panik mengejar sampah sampai ke sini? Karena itu prinsip, teriaknya. Tidak ada satupun barang milik keluarga Wijaya yang boleh dibawa keluar oleh orang luar sepertimu. Berikan padaku, atau aku akan menyuruh orang-orangku menggeledahmu paksa di sini sekarang juga. Pak Burhan maju selangkah, mencoba menengahi. Bu Elena, sebaiknya Anda kooperatif. Secara hukum, aset Pak Adrian saat ini dalam status quo. Membawa dokumen perbankan tanpa izin bisa dianggap pencurian. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hambar. Pencurian? Kalian bicara soal pencurian. Aku menoleh ke Reza, memberi kode. Reza mengangguk. Dia menekan satu tombol di keyboardnya. Layar monitor besar di belakang kami, yang tadi gelap, tiba-tiba menyala terang. Menampilkan video pos wajah Ibu Ratih yang sedang menuangkan bubuk arsenik ke dalam panci. Gambar itu diam, freze frame, diperbesar tepat di wajahnya yang sedang tersenyum licik. Ibu Ratih terdiam. Mulutnya yang tadi sibuk mencaci maki tiba-tiba terkunci rapat. Matanya melebar menatap layar di belakangku. Warna merah di wajahnya surut seketika, digantikan oleh pucat pasi yang mengerikan. Lututnya tampak goyah. Apa-apa itu? Bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Itu ibu, kan? Tanyaku, melangkah maju satu langkah mendekatinya. Sedang memasak sup cinta untuk Mas Adrian? Atau lebih tepatnya, sup arsenik. Pak Burhan yang melihat layar itu ikut ternganga. Dia mundur beberapa langkah menjauhi Ibu Ratih. Seolah-olah wanita itu tiba-tiba berubah menjadi monster menular. Bu Ratih, apa ini benar? Itu palsu, jerit Ibu Ratih tiba-tiba. Suaranya melengking histeris. Itu editan. Kalian menjebakku. Elena, kau merekayasa ini semua kan? Kau mau memfitnahku demi harta. Rekaman ini asli, Bu. Sela Reza tajam. Diambil dari kamera tersembunyi yang dipasang Adrian sendiri.
Dan data ini sudah tersimpan di server bank, terverifikasi tanggal dan waktunya. Tidak ada yang bisa mengeditnya. Adrian. Ibu Ratih menyebut nama anaknya dengan nada tidak percaya. Anak durhaka itu, dia menjebak ibunya sendiri. Dia tidak menjebak ibu, balasku tajam. Dia hanya melindungi dirinya. Atau setidaknya, mencoba. Tapi ibu terlalu cepat. Ibu membunuhnya sebelum dia sempat bertindak. Tapi dia meninggalkan ini untukku. Dead Man's Switch. Jika dia mati, rahasia ibu terbongkar. Ibu Ratih gemetar. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar. Naluri bertahan hidupnya menyala. Dia menatap kedua bodyguard-nya. Ambil komputernya. Hancurkan layarnya. Cepat. Perintahnya gila. Kedua bodyguard itu ragu. Mereka bodoh. Tapi tidak sebodoh itu untuk membuat keributan di bank yang penuh CCTV. Apalagi melihat bukti pembunuhan di layar. Diam di tempat. Bentak Reza dengan suara menggelegar. Wibawa seorang pemimpin muncul. Polisi sedang menuju ke sini. Gedung ini sudah dikunci otomatis oleh sistem keamanan bank. Jika kalian bergerak satu langkah saja untuk merusak aset bank, kalian akan dianggap komplotan pembunuh. Ancaman itu berhasil. Para bodyguard itu mundur, mengangkat tangan tanda menyerah. Mereka tidak mau ikut terseret kasus pembunuhan berencana. Ibu Ratih kini berdiri sendirian di tengah ruangan. Terkepung. Terungkap. Tidak mungkin. Gumamnya, menggelengkan kepala. Aku yang punya segalanya. Aku yang mengatur segalanya. Aku tidak bisa kalah dari gadis kampung sepertimu. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar meraung-raung dari jalanan di bawah. Semakin lama semakin dekat dan banyak. Bunyi itu seperti musik di telingaku. Keadilan sedang datang. Aku menatap wanita yang telah menghancurkan hidupku dan membunuh pria yang kucintai. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hatiku. Ibu benar, kataku pelan, menatap lurus ke bola matanya yang ketakutan. Ibu memang punya segalanya. Tapi sekarang, ibu tidak punya apa-apa. Harta, tahta, anak semuanya hilang. Dan sisa hidup ibu akan dihabiskan di balik jeruji besi, memakan makanan penjara yang tawar, sendirian, tanpa ada yang peduli. Ibu Ratih merosot ke lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia menangis, tapi bukan tangisan penyesalan. Itu tangisan kekalahan. Pintu lift di luar berdenting lagi. Kali ini, langkah kaki yang datang terdengar tegas dan berirama. Langkah kaki aparat penegak hukum. Pintu ruangan terbuka lebar. Sekelompok polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang masuk, dipimpin oleh seorang perwira reserse. Siapa yang bernama Ratih Wijaya? Tanya perwira itu tegas. Aku menunjuk wanita yang meringkuk di lantai. Itu dia, Pak, pembunuh suami saya. Aku menarik napas panjang, merasakan beban berat di pundakku perlahan terangkat. Adrian, kita berhasil. Kita menang. Ruangan VVIP itu kini terasa sesak, bukan karena ukurannya, melainkan karena beratnya ketegangan yang menggantung di udara. Telunjukku masih terarah lurus ke wajah Ibu Ratih yang kini bersimpuh di lantai karpet tebal. Wajahnya yang biasa angkuh kini retak oleh kepanikan yang nyata. Di belakangku, layar monitor raksasa masih menayangkan wajah Adrian yang tersenyum pahit. Sebuah monumen digital atas pengorbanannya. Perwira polisi yang memimpin penyerbuan itu, seorang pria parubaya dengan lencana, kompol Hario, di dadanya, melangkah maju dengan gerakan taktis. Ia tidak terintimidasi oleh kemewahan ruangan bank ini, apalagi oleh gaun mahal dan perhiasan yang melekat di tubuh wanita yang kini berstatus tersangka itu. Matanya tajam, menyapu sekeliling ruangan sebelum mendarat pada sosok Ibu Ratih. Ratih Wijaya, ucap kompol Hario dengan suara bariton yang berat dan tegas. Ia tidak bertanya, ia menyatakan. Berdasarkan bukti digital yang telah kami terima secara real-time dari server bank ini, serta laporan otomatis terkait pembunuhan berencana terhadap saudara Adrian Wijaya, Anda kami tangkap. Ibu Ratih mendongak, matanya terbelalak liar. Apa? Tangkap? Kau tidak tahu siapa aku? Teriaknya melengking, mencoba bangkit berdiri meski kakinya goyah. Aku istri pendiri Wijaya Group. Kau polisi rendahan tidak punya hak menyentuhku. Aku bisa menelpon atasanmu dan membuatmu dipecat hari ini juga. Kompol Hario tidak bergeming sedikit pun. Ia justru mengeluarkan sepasang borgol perak dari sabuknya. Bunyi klik logam yang beradu terdengar begitu merdu di telingaku. Lebih indah dari simfoni manapun yang pernah kudengar.
Anda bisa menghubungi pengacara Anda nanti di kantor polisi, Nyonya. Jawab Kompol Haryo datar. Tapi untuk saat ini, status Anda adalah tersangka utama pembunuhan tingkat 1. Saudara Burhan. Polisi itu menoleh pada pengacara keluarga yang berdiri mematung di sudut ruangan dengan wajah pucat. Jika Anda mencoba menghalangi proses hukum atau terbukti menyembunyikan fakta ini, Anda juga akan kami seret sebagai an accessory to murder, pembantu kejahatan. Pak Burhan langsung mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, mundur teratur hingga punggungnya menempel ke dinding. Keringat dingin mengucur deras di dahinya. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Sumpah, saya hanya mengurus masalah warisan legal. Saya tidak tahu menahu soal racun atau pembunuhan. Saya kooperatif. Silakan bawa dia. Mendengar pengacara kepercayaannya berbalik arah, pertahanan mental Ibu Ratih runtuh seketika. Burhan. Kau pengkhianat. Aku membayarmu mahal. Jeritnya histeris. Ia menoleh padaku. Matanya menyala dengan kebencian murni yang mengerikan. Ini semua salahmu, Elena. Dasar wanita ular. Kau merekayasa ini. Kau mencekoki Adrian dengan ide-ide gila sampai dia membenci ibunya sendiri. Dua orang petugas polisi wanita maju, mencengkeram lengan Ibu Ratih kiri dan kanan. Ibu Ratih meronta. Menendang-nendang udara seperti anak kecil yang tantrum, membuat tatanan rambut sanggulnya yang sempurna menjadi acak-acakan. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Bentaknya saat polisi wanita itu memutar lengannya ke belakang punggung. Klek, klek. Suara borgol yang terkunci di pergelangan tangannya membuat seluruh ruangan hening sejenak. Wanita yang selama ini memegang kendali penuh atas hidupku, yang bisa mengusirku hanya dengan jentikan jari, yang meracuni suamiku sambil tersenyum, kini tidak lebih dari seorang kriminal yang terbelenggu. Aku melangkah mendekat, perlahan, hingga jarak wajah kami hanya terpaut beberapa sentimeter. Reza mencoba menahanku, takut Ibu Ratih akan melukaiku, tapi aku menepis tangannya halus. Aku butuh momen ini. Adrian butuh momen ini. Kau bilang aku ular, bisikku pelan, namun cukup jelas untuk didengar semua orang di ruangan itu. Ular tidak membunuh anaknya sendiri, Ibu. Bahkan binatang buas pun melindungi darah dagingnya. Kau lebih rendah dari binatang. Ibu Ratih meludah ke arahku. Ludahnya mengenai ujung sepatuku. Sepatu pinjaman dari staf bank yang diberikan Reza tadi. Aku tidak marah. Aku justru tersenyum tipis. Bawa dia. Perintahku dingin pada polisi. Seolah akulah yang memegang komando. Kompol Haryo mengangguk hormat padaku. Bawa tersangka ke mobil komando. Amankan juga 2 bodyguard di depan sebagai saksi dan potensi tersangka, karena membawa senjata tajam di tempat umum. Ibu Ratih diseret keluar ruangan. Teriakan dan sumpah serapahnya menggema di koridor lantai eksekutif, semakin lama semakin menjauh, hingga akhirnya pintu lift tertutup dan memotong suaranya. Begitu dia hilang dari pandangan, kakiku lemas. Aku hampir ambruk jika Reza tidak sigap menangkap bahuku dan mendudukanku kembali di kursi kerja. Adrenalin yang tadi memompaku habis, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa masif. Kau hebat, El. Luar biasa. Puji Reza sambil menyodorkan segelas air mineral. Tangannya sendiri masih sedikit gemetar. Aku tidak pernah melihat orang seberani itu menghadapi Ratih Wijaya. Aku meminum air itu dengan rakus, merasakan dinginnya membasuh tenggorokanku yang kering. Itu bukan keberanian, Za. Itu kemarahan. Aku hanya ingin dia merasakan sedikit saja rasa sakit yang dirasakan Adrian. Kompol Haryo masih ada di ruangan. Kini sedang berbicara dengan tim forensik digital yang baru datang untuk mengamankan data dari komputer Reza. Ia menoleh padaku. Bu Elena, saya turut berduka cita atas meninggalnya suami ibu. Dan saya harus berterima kasih. Sistem Dead Manage Switch yang dibuat almarhum itu sangat brilian. Data yang kami terima sangat lengkap. Video, rekaman suara, hasil lab, semuanya terstruktur rapi. Ini akan menjadi kasus yang sangat cepat di pengadilan. Apa dia bisa lolos, Pak? Tanyaku cemas. Dia punya banyak uang. Dia bisa menyuap hakim, jaksa. Kompol Haryo tersenyum menenangkan. Di kasus biasa, mungkin. Tapi kasus ini berbeda. Buktinya viral, Bu. Viral. Aku dan Reza bertanya bersamaan. Sistem almarhum Pak Adrian tidak hanya mengirim data ke polisi. Jelas Kompol Haryo sambil menunjuk ponsel pintarnya.
Tampaknya sistem itu juga diprogram untuk mengunggah teaser atau potongan bukti ke beberapa server publik jika kode diaktifkan. Dalam 15 menit terakhir, tagar keadilan untuk Adrian dan Ibu Racun sudah mulai naik di media sosial. Wartawan sudah memenuhi lobi bawah sekarang. Tidak ada hakim yang berani main mata dengan kasus yang diawasi seluruh rakyat Indonesia. Aku ternganga. Adrian, kau benar-benar memikirkan segalanya. Dia tahu hukum bisa dibeli. Tapi penghakiman sosial tidak bisa dibungkam. Dia menutup semua celah ibunya untuk lolos. Kami butuh ibu untuk ikut ke kantor sebentar guna memberikan keterangan resmi. Tapi saya sarankan lewat pintu belakang. Lobi depan sudah seperti pasar malam. Saran Kompol Haryo. Tunggu sebentar, Pak, kataku. Aku menoleh ke Reza. Za, bagaimana dengan aset? Ibu Ratih tadi bilang dia masih pemilik sah sampai pengadilan memutuskan. Reza kembali ke mode bankir profesionalnya. Ia mengetik cepat di keyboard. Tidak lagi. Begitu sistem ini aktif dan status tersangka ditetapkan, Bank Sentosa Abadi punya protokol pembekuan aset untuk kasus pencucian uang dan kejahatan finansial berat. Seluruh rekening atas nama Ratih Wijaya dan rekening gabungan dengan Adrian sudah dibekukan total. Kartu kredit, deposito, akses brankas, semuanya nol mulai detik ini. Dia tidak bisa membayar pengacara. Tidak bisa menyuap siapapun. Aku menghela napas lega. Sangkar emas itu sudah runtuh. Singa itu sudah dicabut taring dan kukunya. Dan satu lagi, tambah Reza, menatap layar dengan serius. Ada satu dokumen digital yang baru saja terdekripsi di folder terakhir. Ini surat wasiat digital. Wasiat? Ya. Hukum digital kita sekarang mengakui wasiat elektronik yang tersimpan di lembaga keuangan terpercaya dengan verifikasi biometrik. Di sini tertulis jelas. Saya, Adrian Wijaya, membatalkan semua wasiat sebelumnya. Saya mewariskan 100% aset saya, baik bergerak maupun tidak bergerak, kepada istri saya, Elena. Dan saya menyatakan ibu saya, Ratih Wijaya, tidak berhak atas 1 sen pun karena tindakan kriminalnya terhadap saya. Air mataku menetes lagi. Bahkan dalam kematiannya, Adrian memastikan masa depanku aman. Ayo, Bu Elena, ajak Kompol Haryo lembut. Kami berjalan keluar dari ruangan itu. Namun, sebelum masuk lift barang, aku meminta izin untuk melewati lobi depan sebentar. Hanya melihat dari lantai mezanin atas yang berkaca. Di bawah sana, aku melihat pemandangan yang tak akan pernah kulupakan. Ibu Ratih digiring keluar oleh polisi di tengah sorotan ratusan lampu kilat kamera wartawan. Dia menunduk dalam-dalam, mencoba menutupi wajahnya dengan tangan yang terborgol. Orang-orang berteriak mencemooh. Pembunuh, ibu kejam, hukum mati. Wanita yang selalu memuja citra dirinya di atas segalanya, kini hancur lebur di hadapan publik. Kehormatannya, kesombongannya, semuanya terkelupas habis, menyisakan seorang wanita tua yang menyedihkan dan jahat. Aku berbalik, meninggalkan pemandangan itu. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya rasa lega yang luar biasa. Adrian, kau bisa melihat ini kan? Kita menang. Matahari sore mulai condong ke barat saat mobil polisi tanpa sirine membawaku kembali ke kawasan elit tempat rumah, atau lebih tepatnya, istana neraka, itu berdiri. Kali ini, aku tidak duduk di kursi belakang sebagai tawanan atau penumpang yang numpang lewat. Aku duduk di depan, di samping Pak Polisi, memegang surat penyitaan sementara dan salinan digital wasiat Adrian yang sudah dicetak. Perjalanan dari kantor polisi ke rumah terasa surrealis. Setelah memberikan keterangan singkat, yang sebagian besar hanya mengonfirmasi isi video, polisi mengizinkanku pulang untuk beristirahat dengan pengawalan 2 petugas, karena mereka perlu mengamankan tempat kejadian perkara, TKP, di rumah itu. Dapur, ruang makan, dan kamar tidur Adrian harus disterilkan untuk pengambilan sampel racun sisa. Saat gerbang besi hitam yang menjulang tinggi itu terlihat, dadaku berdesir. Dulu, setiap kali melihat gerbang ini, perutku mulas karena membayangkan wajah sinis ibu mertua menyambutku. Tapi hari ini, gerbang itu terlihat berbeda. Tidak lagi menakutkan, hanya sekumpulan besi mati yang menjaga properti milikku. Mobil polisi masuk ke halaman luas yang dipenuhi mobil-mobil mewah koleksi keluarga. Di sana, para pelayan dan staf rumah tangga sudah berkumpul di teras depan dengan wajah bingung dan ketakutan. Mereka pasti sudah melihat berita di televisi. Mereka tahu majikan besar mereka ditangkap. Aku turun dari mobil. Sepatu pinjaman dari bank berbunyi tegas saat menginjak lantai marmer teras. Pak Darto,
Kepala keamanan yang tadi siang hampir menghalangiku keluar, berdiri paling depan. Wajah garangnya hilang tak berbekas, digantikan ekspresi pucat dan cemas. Saat melihatku turun dikawal polisi, ia menelan ludah kasar. Bu Elena. Sapanya tergagap. Kami lihat di berita. Apa benar Nyonya besar? Aku menatap Darto, lalu menyapu pandangan ke seluruh pelayan yang berbaris di belakangnya. Ada Mbak Suti yang sering memfitnahku mencuri gula, ada Pak Ujang sopir baik hati yang menunduk haru, dan ada Koki kepala yang wajahnya terlihat paling ketakutan. Mungkin karena dia sadar dapurnya dipakai sebagai laboratorium pembunuhan. Benar, jawabku lantang. Suaraku bergema di pilar-pilar batu. Ratih Wijaya sudah ditangkap atas pembunuhan berencana terhadap suami saya, Adrian Wijaya. Dan mulai detik ini, rumah ini berada di bawah pengawasanku sebagai ahli waris tunggal. Suara kasakusuk terdengar riuh. Beberapa pelayan wanita menutup mulut kaget. Aku berjalan mendekati Darto. Darto, tadi siang kau hampir membiarkan aku mati di sini karena menahan obatku. Walau itu bohong, tapi kau tidak tahu itu kan? Kau lebih setia pada perintah pembunuh daripada nyawa manusia. Darto gemetar. Saya hanya menjalankan tugas. Bu, Nyonya Ratih yang menggaji saya. Nyonya Ratih sudah tidak punya uang untuk menggajimu. Potongku tajam. Rekeningnya sudah dibekukan. Mulai hari ini, saya yang memegang kendali keuangan. Dan keputusan pertamaku adalah, aku menunjuk gerbang. Kau dipecat. Kemasi barangmu dan pergi dari sini sekarang juga. Aku tidak butuh anjing penjaga yang menggigit tuannya sendiri. Wajah Darto jatuh. Dia mencoba memohon. Tapi tatapan dua polisi di belakangku membuatnya sadar tidak ada gunanya berdebat. Dia menunduk dan berjalan gontai menuju pos satpam untuk mengambil tasnya. Aku beralih ke Koki kepala. Dia mundur ketakutan. Dan kau, kataku dingin. Polisi akan menginterogasimu. Jika kau tahu soal racun itu dan diam saja, kau akan menyusul majikanmu ke penjara. Tapi jika kau benar-benar tidak tahu, kau tetap dipecat karena kelalaian fatal membiarkan orang lain meracuni makanan di wilayah kerjamu. Koki itu lemas dan jatuh pingsan, membuat pelayan lain panik. Sisanya, kataku pada pelayan-pelayan lain yang masih tersisa, termasuk Pak Ujang. Siapa yang merasa pernah berbuat jahat padaku atau Mas Adrian, lebih baik pergi sendiri sebelum aku lapor polisi. Tapi siapa yang mau bekerja dengan jujur dan setia, boleh tinggal. Gajimu akan kunaikkan 2 kali lipat, tapi dengan satu syarat, hapus semua jejak Ratih Wijaya dari rumah ini. Pak Ujang maju, matanya berkaca-kaca. Neng, Bu Elena. Saya siap. Saya sudah lama ingin melapor tapi takut ancaman Nyonya. Saya bersyukur Ibu selamat. Aku tersenyum tipis pada Pak Ujang. Terima kasih, Pak. Bapak jadi kepala rumah tangga yang baru mulai sekarang. Setelah membereskan urusan di luar, aku masuk ke dalam rumah. Rumah itu terasa hening, tapi bukan hening yang mencekam seperti dulu. Ini keheningan yang kosong. Hantu Ibu Ratih sudah pergi. Aku berjalan menaiki tangga melingkar menuju lantai 2. Tujuanku 1. Kamar utama. Kamar yang selama ini ditempati Ibu Ratih. Tempat terlarang bagiku dan Adrian. Pintu kamar itu terkunci, tapi polisi dengan mudah mendobraknya untuk keperluan penggeledahan. Aku masuk ke dalamnya. Bau parfum Ibu Ratih yang menyengat masih tercium kuat, membuat perutku sedikit mual. Kamar itu sangat mewah, penuh dengan barang antik dan lukisan mahal. Polisi mulai menggeledah laci-laci meja rias. Tak lama kemudian, seorang petugas berseru, "Bu, kami menemukan sesuatu." Aku mendekat. Di dalam sebuah kotak perhiasan beludru merah yang disembunyikan di balik laci rahasia, terdapat botol-botol kecil. Beberapa kosong, satu masih berisi serbuk putih. Di sebelahnya, ada buku catatan kecil. Polisi itu membukanya dengan sarung tangan lateks. Ini catatan dosis. Gumam polisi itu ngeri. Aku mengintip. Tulisan tangan Ibu Ratih yang rapi tertera di sana. Minggu pertama, 2 mg. Reaksi, mual ringan. Minggu kedua, 5 mg. Reaksi, muntah, pusing hebat. Adrian mulai kurus. Target kematian, sebelum ulang tahun perusahaan bulan depan. Kakiku lemas membaca catatan itu. Dia mencatat penderitaan anaknya sendiri seperti ilmuwan gila mencatat hasil eksperimen tikus lab. Tidak ada setitik pun rasa penyesalan atau kasih sayang di sana. Hanya kalkulasi dingin demi harta.
Amankan itu sebagai barang bukti tambahan, perintahku dengan suara bergetar. Aku berjalan keluar ke balkon kamar itu, memandang ke halaman luas di bawah. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat jingga dan ungu. Angin sore menerpa wajahku, menerbangkan rambutku yang berantakan. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku bisa bernapas. Benar-benar bernapas. Tidak ada lagi rasa takut salah bicara. Tidak ada lagi rasa takut diracun. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tapi kemenangan ini terasa hampa. Aku menoleh ke arah kamar Adrian yang berada di sayap lain rumah. Dia tidak ada di sini untuk merayakan kebebasan ini bersamaku. Dia mengorbankan nyawanya untuk memberiku momen ini. Aku merogoh saku, mengeluarkan ponselku yang sejak tadi bergetar tak henti. Ratusan pesan masuk. Ucapan bela sungkawa, permintaan wawancara, dan pesan kaget dari teman-teman lama yang melihat berita. Namun, ada satu notifikasi email yang menarik perhatianku. Pengirimnya, Adrian Wijaya, scheduled sent. Jantungku berdegup kencang. Email ini dijadwalkan terkirim 24 jam setelah kode Dead Menace switch aktif. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Subjek, untuk istriku, saat semuanya selesai. Hei, Z, jika kau membaca ini, berarti Ratih sudah ditangkap. Polisi sudah bekerja. Dan kau sekarang mungkin sedang berdiri di rumah besar itu, merasa sendirian dan bingung. Jangan bingung, El. Rumah itu milikmu. Jual saja kalau kau tidak suka kenangannya. Bakar kalau perlu. Gunakan uangnya untuk keliling dunia. Buka toko kue yang sering kita bicarakan. Atau donasikan untuk yayasan yatim piatu. Terserah kau. Tapi ada satu hal yang ingin ku minta. Di laci meja kerjaku, di bawah tumpukan file perusahaan, ada sebuah kotak kayu kecil. Bukalah. Aku mencintaimu. El. Maaf aku tidak bisa menemanimu menua. Tapi ketahuilah. Di setiap langkahmu mulai sekarang, aku ada di sana. Di angin yang membelai wajahmu, di hujan yang menyejukkanmu. Selamat tinggal, cintaku. Hiduplah untuk kita berdua. Air mataku tumpah lagi, tapi kali ini disertai senyum. Aku segera berlari ke kamar kerja Adrian. Aku mengacak-acak laci mejanya seperti orang gila, menyingkirkan dokumen-dokumen bisnis yang tidak kupedulikan. Dan aku menemukannya. Sebuah kotak kayu jati kecil berukir. Aku membukanya perlahan. Isinya bukan uang, bukan perhiasan. Di dalamnya ada sepasang tiket pesawat keliling Eropa dengan tanggal terbuka, open date. Sebuah buku sketsa berisi desain interior toko kue bernama Elena S. Bakri, dan sebuah surat pengangkatan anak adopsi yang belum ditandatangani. Adrian ingat. Dia ingat semua mimpi-mimpi kecil yang pernah kubisikkan padanya sebelum tidur. Mimpi punya toko kue, mimpi keliling Eropa. Mimpi mengadopsi anak karena kami sulit punya keturunan. Dia mempersiapkan masa depanku bukan sebagai janda kaya yang kesepian, tapi sebagai wanita yang punya tujuan hidup. Aku mendekap kotak itu erat-erat di dada, jatuh terduduk di kursi kerja Adrian yang besar. Aroma tubuhnya masih tertinggal samar di sandaran kursi. Terima kasih, Mas. Isaku di keheningan ruang kerja itu. Aku akan mewujudkannya. Aku janji. Di luar jendela, langit malah mulai turun, tapi bagiku, ini adalah fajar yang baru menyingsing. Dinasti Wijaya yang busuk telah runtuh, dan dari puing-puingnya, aku akan membangun sesuatu yang indah. Demi Adrian. 2 minggu pasca penangkapan Ibu Ratih, hidupku berubah menjadi pusaran angin topan yang tak kunjung reda. Jika sebelumnya aku hanyalah istri rumahan yang tersembunyi di balik bayang-bayang suami dan mertua, kini wajahku terpampang di setiap halaman depan koran bisnis dan tabloid gosip. Janda Cinderella menuntut keadilan. Begitu salah satu judul utamanya. Namun, realitasnya jauh lebih melelahkan daripada dongeng manapun. Kemenangan di bank waktu itu hanyalah awal dari perang jenis lain. Perang birokrasi, hukum, dan eksistensi diri. Pagi ini, aku berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Kamar yang dulu ditempati Ibu Ratih dan kini telah kurenovasi total. Karpet merah marun yang suram sudah diganti dengan parket kayu ek yang hangat. Gorden beludru berat yang mencekik cahaya matahari sudah kuturunkan. Diganti dengan tirai linen putih yang membiarkan cahaya pagi membanjiri ruangan. Namun, bayangan di cermin itu masih terlihat asing. Aku mengenakan setelan blazer hitam pas badan. Rambutku disanggul rapi ala wanita karir. Dan di leherku melingkar kalung berlian sederhana hadiah ulang tahun terakhir dari Adrian. Aku terlihat kuat, tapi di dalam,
Aku masihlah Elena yang merindukan aroma tepung dan mentega, bukan aroma kertas kontrak dan tinta stempel. Hari ini adalah rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, Wijaya Group. Sebagai pewaris tunggal Adrian, aku kini memegang 60% saham perusahaan. Secara teori, aku adalah pemilik mutlak. Namun, dalam praktiknya, aku adalah domba yang masuk ke kandang serigala berjas mahal. Para direksi tua, paman-paman jauh Adrian, dan investor yang dulu tunduk pada Ibu Ratih, kini melihatku sebagai target empuk. Mereka pikir aku hanyalah janda muda yang bodoh, yang bisa mereka setir atau mereka tipu untuk melepas saham dengan harga murah. Bu Elena, mobil sudah siap. Suara Paujang terdengar dari interkom. Aku menarik napas panjang, memantapkan hati. Aku datang. Adrian, pinjami aku keberanianmu hari ini. Bisikku pada foto suamiku di meja rias. Perjalanan ke kantor pusat Wijaya Group di kawasan Sudirman terasa hening. Aku membuka kembali berkas-berkas yang ditinggalkan Adrian di kotak rahasianya. Ternyata, Adrian sudah memprediksi ini. Di balik sketsa toko kue, terselip sebuah flash disk berisi Black Book perusahaan. Catatan dosa para direksi. Siapa yang korupsi? Siapa yang punya simpanan gelap memakai uang perusahaan? Siapa yang memalsukan laporan pajak? Adrian tahu segalanya. Tapi dia menyimpannya sebagai kartu as. Dan hari ini, kartu itu ada di tanganku. Sesampainya di gedung pencakar langit itu, suasana terasa dingin. Karyawan membungkuk hormat saat aku lewat. Tapi aku bisa merasakan tatapan penuh tanya di punggungku. Apa dia bisa memimpin? Mungkin itu yang mereka pikirkan. Aku berjalan lurus menuju ruang rapat eksekutif di lantai teratas, diiringi pengacara baru yang kusewa, seorang wanita tangguh bernama Karina, karena aku sudah memecat firma hukum Pak Burhan. Pintu ruang rapat dibuka. Asap rokok cerutu dan aroma kopi mahal menyambutku. Di sekeliling meja oval raksasa itu, duduk 12 pria paruh baya. Mereka menatapku dengan sorot mata meremehkan. Tidak ada yang berdiri untuk menyambutku. Silakan duduk, Nyonya Elena. Ucap Pak Subroto, direktur operasional yang juga sepupu jauh mendiang ayah mertuaku. Nadanya terdengar seperti seorang kakek yang menyuruh cucunya duduk tenang. Kami turut berduka cita. Tapi bisnis harus terus berjalan, dan jujur saja, kondisi perusahaan sedang goyah karena skandal Ibunda Ratih. Saham kita anjlok 15% minggu ini. Aku duduk di kursi pimpinan, kursi Adrian. Kursi itu terasa terlalu besar untukku, tapi aku menegakkan punggung. Langsung saja ke intinya, Pak Subroto, jawabku tenang, meletakkan berkas di meja. Subroto tersenyum tipis, saling lirik dengan direktur keuangan di sebelahnya. Begini, Elena, kami tahu kau tidak punya pengalaman bisnis. Kau, ahlinya di dapur, bukan? Mengelola konglomerasi raksasa ini butuh tangan besi. Karena itu, kami, Dewan Direksi, mengajukan penawaran. Kami bersedia membeli 40% sahammu dengan harga di atas pasar saat ini. Dengan uang itu, kau bisa hidup mewah 7 turunan tanpa pusing memikirkan neraca keuangan. Sisanya, 20%. Biarkan tetap atas namamu sebagai silent partner. Kami yang akan urus operasionalnya. Tawaran itu terdengar manis. Sangat manis. Jika aku Elena yang dulu, mungkin aku akan setuju demi ketenangan hidup. Uang triliunan rupiah tunai dan kebebasan? Siapa yang menolak? Tapi aku melihat kilatan licik di mata Subroto. Mereka ingin menyingkirkanku. Mereka ingin menguasai warisan Adrian dan mungkin menghancurkan nilai-nilai yang dulu Adrian bangun. Adrian ingin perusahaan ini bersih. Sementara orang-orang ini adalah lintah darat. Aku membuka map di depanku perlahan. Suara kertas yang bergesekan terdengar nyaring di ruangan yang hening itu. Tawaran yang menarik, Pak Subroto, kataku sambil tersenyum. Tapi sebelum saya jawab, mari kita bahas tentang proyek pengadaan mesin pabrik di Cikarang tahun lalu. Senyum Subroto lenyap seketika. Apa maksudmu? Di sini tertulis, aku membaca data dari catatan Adrian. Anggaran pengadaan mesin 50 miliar rupiah. Tapi faktur yang ada di lapangan hanya 30 miliar. Mesin yang dibeli adalah mesin rekondisi dari Tiongkok, bukan mesin baru dari Jerman seperti di laporan. Selisih 20 miliar mengalir ke rekening perusahaan cangkang di Kepulauan Virgin milik istri Bapak, bukan begitu? Wajah Subroto memucat. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Direktur lain mulai gelisah, membetulkan posisi duduk mereka. Dan Bapak Hartono, aku menoleh ke direktur keuangan.
Laporan pajak tahun 2021 dan 2022. Ada manipulasi beban operasional untuk menutupi kerugian investasi pribadi Bapak di pasar saham. Benar? Adrian mencatat semuanya lengkap dengan bukti transfer. Keheningan di ruangan itu berubah menjadi ketakutan. Mereka sadar, janda di depan mereka bukan domba. Dia adalah singa betina yang memegang cambuk. Kalian pikir karena Adrian diam selama ini, dia tidak tahu. Suaraku meninggi, menggemar di dinding kaca. Suamiku diam karena dia menghormati ayahnya yang membangun tim ini. Tapi aku tidak punya beban sejarah dengan kalian. Aku tidak segan-segan mengirim kalian semua ke penjara menyusul Ibu Ratih jika kalian mencoba bermain-main denganku. Subroto menelan ludah. Suaranya bergetar. Apa maumu, Elena? Aku menutup map itu dengan keras. Aku tidak akan menjual sahamku pada kalian. Tidak satu lembar pun. Sebaliknya, aku akan merombak susunan direksi. Kalian semua punya dua pilihan. Mengundurkan diri secara terhormat hari ini juga dengan pesangon standar. Atau aku bawa berkas ini ke Kejaksaan Agung besok pagi. Ruangan itu sunyi senyap. Satu persatu, para pria sombong itu menundukkan kepala. Mereka kalah telak. Adrian, bahkan dari kuburnya, kau masih bisa memenangkan negosiasi. Setelah rapat yang menegangkan itu, aku merasa lelah luar biasa, namun juga puas. Aku menunjuk Karina dan tim profesional baru untuk mengambil alih manajemen sementara, interim. Tugasku di sini selesai. Aku telah membersihkan rumah Adrian dari parasit. Namun, ada satu urusan lagi yang harus kuselesaikan sebelum aku benar-benar bisa menutup bab masa lalu ini. Sore harinya, mobilku berbelok ke arah pinggiran kota, menuju bangunan beton tinggi yang dikelilingi kawat berduri, rutan wanita pondok bambu. Proses pemeriksaan sangat ketat. Ponsel dan tas harus ditinggal. Aku hanya membawa diriku sendiri saat melangkah menyusuri lorong dingin berbau disinfektan itu menuju ruang kunjungan. Di balik sekat kaca tebal, dia sudah menunggu. Ibu Ratih. Penampilannya membuatku nyaris tidak mengenalinya. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi dan sempurna, kini dipotong pendek dan memutih seluruhnya. Wajahnya keriput tanpa lapisan bedak mahal, dan dia mengenakan rompi tahanan berwarna oranye kusam. Matanya cekung, kehilangan kilat arogansi yang dulu selalu memancar. Aku duduk di kursi besi di hadapannya, mengangkat gagang telepon interkom. Dia menatapku kosong sejenak, lalu perlahan mengangkat gagang telepon di sisinya. Kau puas? Suaranya parau, terdengar tua dan rapuh. Ini bukan soal kepuasan, Ibu, jawabku datar. Ini soal konsekuensi. Ibu Ratih tertawa kecil, tawa yang kering. Konsekuensi. Adrian anak bodoh. Dia menghancurkan segalanya. Nama baik keluarga, kehormatan, harta, semuanya hancur karena dia lebih memilih wanita sepertimu daripada darah dagingnya sendiri. Dia memilihku karena aku mencintainya sebagai manusia, bukan sebagai aset investasi, balasku. Ibu tidak pernah mencintainya. Ibu hanya mencintai apa yang bisa dia berikan pada ibu. Status, uang, kendali. Ibu Ratih menempelkan telapak tangannya ke kaca. Matanya mendadak berkaca-kaca. Tapi aku tahu itu bukan air mata penyesalan. Itu air mata manipulasi. Senjata terakhirnya yang sudah tumpul. Elena, tolong aku, bisiknya memelas. Tempat ini mengerikan. Kasurnya keras, makanannya basi. Orang-orang di sini kasar. Aku tidak bisa bertahan di sini. Elena, aku ibumu, mertuamu. Tarik tuntutan itu. Bilang pada polisi itu salah paham. Kau punya uang sekarang. Kau bisa bayar pengacara terbaik untuk membebaskanku. Aku janji, aku akan pergi jauh. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tolong, aku tidak mau mati di sini. Melihatnya memohon seperti ini, hati kecilku sempat berdesir. Rasa kemanusiaan. Namun, bayangan Adrian yang kejang-kejang di lantai ruang makan kembali melintas di benakku. Bayangan tangan Ibu Ratih menuang racun ke dalam sup. Bayangan senyumnya saat anaknya sekarat. Aku menggeleng pelan. Aku tidak bisa, Bu. Dan aku tidak mau. Adrian butuh keadilan. Dan ibu butuh waktu untuk merenung di sini. Mungkin di balik jeruji ini, ibu akhirnya bisa belajar menjadi manusia, bukan Tuhan yang mengatur nyawa orang lain. Wajah memelas Ibu Ratih berubah drastis kembali menjadi kebencian. Dia membanting gagang telepon ke meja, lalu berteriak-teriak memaki meski suaranya teredam kaca. Dia memukul kaca pemisah dengan kepalan tangannya,
meludahi kaca itu tepat di depan wajahku. Petugas sipir segera datang, menyeretnya pergi. Aku meletakkan gagang telepon dengan tenang. Tidak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi rasa benci yang berapi-api. Hanya rasa kasihan yang mendalam pada jiwa yang begitu tersesat. Aku berjalan keluar dari penjara itu. Matahari sore menyambutku. Langit berwarna jingga kemerahan. Udara bebas terasa begitu manis. Babak kegelapan dalam hidupku resmi berakhir di sini, di parkiran penjara ini. Mobilku melaju pergi, meninggalkan Ibu Ratih dengan takdir yang ia pilih sendiri. Di depan sana, masa depan yang Adrian siapkan sedang menungguku. 1 tahun kemudian. Aroma ragi yang mengembang dan manisnya vanila memenuhi udara pagi di Jalan Senopati. Ini adalah aroma kebahagiaan bagiku. Bukan aroma parfum mahal atau pewangi ruangan otomatis di rumah gedongan, melainkan aroma kerja keras dan mimpi yang menjadi nyata. Aku berdiri di balik etalase kaca yang berkilauan, menata nampan berisi krowasang yang baru keluar dari oven. Warnanya coklat keemasan sempurna, lapisannya renyah dan berongga cantik. Di atas pintu masuk, lonceng kecil berdenting saat pelanggan pertama hari itu masuk. "Selamat pagi, Bu Elena." Sourdoughnya sudah matang. Sapa seorang ibu muda langgananku. "Pagi, Bu Dini." "Baru saja diangkat, masih hangat." Jawabku sambil tersenyum lebar, membungkus roti pesanannya dengan kertas coklat ramah lingkungan bertuliskan logo, Adrianes Elenaes Bakri. Ya, aku menyertakan namanya. Karena toko ini berdiri di atas fondasi cintanya. Setahun ini adalah tahun penyembuhan. Setelah memecat para direksi korup, aku memutuskan untuk tidak menjalankan Wijaya Group secara langsung. Aku bukan Adrian. Aku tidak punya hasrat di dunia korporat. Jadi, aku menyewa CEO profesional bertaraf internasional untuk mengelola perusahaan, sementara aku tetap menjadi komisaris utama yang mengawasi dari jauh. Sebagian besar keuntungan perusahaan kini kualihkan untuk dana abadi beasiswa pendidikan dan panti asuhan. Sesuai wasiat tidak tertulis Adrian yang ingin hartanya bermanfaat, bukan menjadi racun. Aku menjual rumah, neraka, itu. Aku tidak sanggup tinggal di sana meski sudah direnovasi. Terlalu banyak hantu kenangan buruk di setiap sudutnya. Rumah itu dibeli oleh seorang pengembang properti dan konon akan diratakan dengan tanah untuk dibangun ulang. Biarlah, biar jejak kejahatan itu hilang di telan bumi. Aku membeli sebuah rumah yang lebih kecil namun asri di daerah Kebayoran, dengan halaman rumput luas dan dapur yang sangat besar, tempatku bereksperimen resep setiap malam. "Mama! Mama!" Lamunanku buyar. Seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun berlari kecil dari arah dapur belakang. Wajahnya belepotan tepung terigu. Dia memeluk kakiku erat-erat. "Hei, jagoan, kenapa lari-lari? Nanti jatuh." Aku berjongkok, membersihkan tepung di hidung mancungnya. Namanya Bima. Anak laki-laki yang diadopsi Adrian dalam hati, tapi baru bisa kurealisasikan secara hukum 6 bulan lalu. Aku menemukannya di panti asuhan yang tertera dalam surat di kotak rahasia Adrian. Ternyata, Adrian sudah menjadi donatur tetap panti itu selama bertahun-tahun dan sering mengunjungi Bima tanpa sepengetahuanku. Bima memiliki mata yang teduh, mirip sekali dengan Adrian. Mungkin itu sebabnya Adrian menyayanginya. "Mama, rotiku gosong sedikit," lapor Bima dengan wajah polos yang sedih. Kata Om Reza, "Kalau gosong sedikit namanya artistik, benar tidak?" Aku tertawa renyah. Reza, sang manajer bank yang kini menjadi sahabat baik sekaligus penasihat keuanganku, muncul dari dapur sambil membawa loyang. Dia menyeringai, setelan jas bankirnya sudah berganti dengan kemeja kasual yang digulung sesuka hati. Di akhir pekan, dia sering mampir untuk membantu, atau lebih tepatnya, mengacaukan dapurku dan bermain dengan Bima. "Benar dong, Bima. Gosong itu tanda perjuangan," canda Reza. Melihat mereka berdua tertawa, hatiku terasa hangat. Inilah keluarga yang diimpikan Adrian. Keluarga yang tidak terikat oleh darah bangsawan atau harta warisan, tapi terikat oleh kasih sayang tulus. Andai saja Adrian ada di sini, dia pasti akan menggendong Bima di bahunya dan mengajarinya cara membuat adonan pizza. Sore harinya, setelah toko tutup, kami bertiga pergi ke pemakaman umum yang tenang di pinggiran Jakarta Selatan. Aku membawa bunga lili putih segar dan sebuah kotak kecil berisi cinnamon roll buatan Bima yang sedikit gosong tadi. Makam Adrian terawat rapi di bawah naungan pohon Kamboja yang rindang. Rumputnya hijau subur. Tidak ada nisan marmer raksasa yang menyolok seperti makam-makam orang kaya lainnya. Hanya batu nisan sederhana sesuai permintaannya.
Aku bersimpuh di samping gundukan tanah itu. Bima meletakkan kotaknya di dekat nisan. Halo, Papa Adrian. Sapa Bima polos. Ini roti buatan Bima. Kata Mama. Papa suka roti kayu manis. Dimakan ya, Pak. Reza berdiri agak menjauh, memberikan ruang privasi bagi kami, namun tetap mengawasi dengan tatapan menjaga. Aku mengusap nisan dingin itu dengan jari-jariku. Mas, bisikku pelan. Lihatlah, kita berhasil. Toko kita ramai sekali hari ini. Bima sudah mulai sekolah minggu depan. Dan Wijaya Group, sahamnya stabil lagi setelah CEO baru membuat program CSR besar-besaran. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan dahan pohon Kamboja, menjatuhkan beberapa kelopak bunga putih ke atas pangkuanku. Rasanya sejuk, seperti belayan tangan yang tak terlihat. Ibu Ratih. Suaraku sedikit tercekat saat menyebut nama itu. Kabar terakhir dari pengacara, dia mulai menunjukkan tanda-tanda demensia di penjara. Dia sering lupa siapa dirinya. Kadang dia mengira dia masih nyonya besar dan memerintah sipir mengambilkan teh. Dokter bilang itu mekanisme pertahanan otaknya karena trauma kehilangan kekuasaan. Aku sudah mengatur agar dia dipindahkan ke fasilitas rutan khusus yang punya perawatan medis. Biar bagaimanapun, dia tetap ibumu. Aku tidak akan membiarkannya terlantar. Tapi aku juga tidak akan pernah membiarkannya menyakitiku lagi. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah dan bunga. Beban di dadaku sudah hilang sepenuhnya. Dendam itu sudah luruh, digantikan oleh kedamaian. Adrian benar. Balas dendam terbaik bukanlah menghancurkan musuh dengan kekerasan, tapi dengan hidup bahagia dan membuktikan bahwa kita bisa bertahan tanpa mereka. Aku bangkit berdiri, membersihkan rokku. Aku menatap langit yang mulai berubah warna menjadi ungu lembayung. Ada satu bintang yang mulai bersinar terang di sana, sendirian namun gagah. Terima kasih untuk Dead Man's Switch, itu, Mas. Gumamku sambil tersenyum menatap bintang itu. Tombol itu tidak hanya menghukum ibumu, tapi juga menghidupkan aku kembali. Kau memberiku nyawa kedua. Mama, ayo pulang. Bima lapar mau makan es krim. Seru Bima yang sudah berlari ke arah mobil Reza. Iya, sayang. Jawabku. Aku menoleh sekali lagi ke makam itu. Sampai jumpa lagi, cintaku. Aku pulang dulu. Aku punya kehidupan yang harus dijalani. Aku berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan kematian di belakangku. Di depan sana, Reza dan Bima sedang tertawa, menunggu dengan pintu mobil terbuka. Itulah duniaku sekarang. Dunia yang nyata, hangat, dan penuh rasa. Sebuah fajar baru yang sesungguhnya telah menyingsing, dan aku siap menyambut mataharinya. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai. Cerita selesai.